Jauh di dalam gunung tertentu, Wu Huang dan Ye Ming berdiri di puncak gunung, Genesis Ki melonjak di mata mereka saat tatapan tajam mereka memindai pegunungan yang luas. Desir, desir, 4 tokoh terbang di atas Genesis Ki, mendarat di depan mereka. Tidak dapat menemukannya, kata masing-masing dari 4 orang. Wu Huang mengerutkan kening, tetapi nadanya tetap acuh tak acuh ketika dia berkata, kami membayar harga yang cukup besar sebelumnya, menukar luka dengan luka untuk melukai Zhou Xiaoyao. Keuntungan kami terletak pada kultivasi Genesis Ki kami yang memberi kami tubuh yang kuat, memungkinkan kami untuk pulih secara bertahap tidak peduli seberapa parah lukanya. Sebaliknya, tubuh Zhou Xiaoyao lemah, dan kondisinya saat ini adalah ketika dia berada pada posisi terlemahnya. Karena kita sudah melakukan perbuatan itu, kita harus memastikan untuk melakukan pekerjaan yang menyeluruh. Kami tidak bisa memberinya kesempatan untuk pulih atau kita semua akan diancam. Ye Ming mengangguk ketika dia tersenyum dan berkata, Kakak Wu, yang baik, karena kita sudah melakukannya, kita tidak bisa meninggalkan tujuan. Karena itu, aku tidak akan lagi menahan diri. Dia menyeringai ketika dia mengangkat murid-muridnya yang hitam pekat. Vortex tampaknya berputar di dalam diri mereka ketika dunia di depan matanya mulai berubah. Semuanya berubah menjadi abu-abu pudar, hutan gunung yang megah sekarang tembus. Bentuk bercahaya muncul di dalam, masing-masing cahaya mewakili cahaya Genesis Ki. Ada banyak bis Genesis di hutan. Oleh karena itu, Ye Ming melewatkan bola-bola cahaya ini untuk mencari riak Genesis Ki yang kurang terlihat. Setelah beberapa menit, matanya akhirnya berhenti. Jauh ke utara adalah cahaya Genesis Ki yang sangat redup. Sinar itu praktis tidak ada, dan akan mudah diabaikan jika seseorang tidak berhati-hati. Menemukannya, setetes darah mengalir dari mata tertutup Ye Ming. Mengaktifkan teknik rahasia ini jelas merugikan matanya. Pergi. Namun, dia mengabaikannya, memimpin saat dia menembak ke arah utara. Wu Huang dan yang lainnya segera mengikuti. Sementara itu, sosok ramping berhenti di hutan tertentu di kejauhan. Itu Yao Yao. Wajahnya yang cantik tampak sangat pucat, tetapi tidak ada kepanikan di antara kedua alisnya, hanya ada ketidakpedulian yang meningkat. Aku sudah ditemukan dia. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah saat dia dengan kuat memegang gulungan itu di tangannya. Cahaya menyebar dari gulungan dan menyelimuti tubuhnya, menyembunyikan kehadirannya. Namun, dia tidak berharap bahwa pihak lain juga akan begitu banyak akal, dan masih bisa mendeteksi dia. Boom, boom. Riak Genesis Ki yang mengamuk tiba-tiba melonjak di langit sebelum turun, dengan ganas meluncur ke arah Yao Yao. Yao Yao dengan gesit melesat ke samping, menghindari boom Genesis Ki. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan beberapa tokoh Genesis Ki yang mempesona menembak ke arahnya dari langit. Wajah Wu Huang, Ye Ming dan yang lainnya sudah terlihat. Zhou Xiaoyao, tubuh halusmu tidak akan bertahan lama. Akan lebih baik bagi Anda untuk menyerah dan membiarkan diri Anda ditangkap. Suara Ye Ming yang serak bergema dari jauh. Namun, Yao Yao mengabaikannya. Namun gulungan lain muncul di tangannya dan robek. Desir. Cahaya menutupi tubuh Yao Yao, ruang di sekelilingnya berubah sesaat sebelum dia menghilang, muncul 1000 kaki jauhnya sepersekian detik kemudian. Pandangan Wu Huang dan Ye Ming menggigil saat melihat ini ketika mereka berkata di dalam, tidak percaya dia juga telah menguasai teleportasi instan jarak pendek Genesis Runes, bakat Genesis Rune yang menakutkan. Mereka bertukar pandang, melihat niat membunuh intens di mata masing-masing. Teleportasi instan semacam itu didasarkan pada perjalanan melalui ruang, dan akan memberi tekanan pada tubuh. Dia tidak memiliki Genesis Ki dan pastinya tidak akan bisa bertahan lama. Kita tidak bisa membiarkannya lolos. Genesis Ki meledak di bawah kaki Wu Huang dan Ye Ming, kecepatan mereka melonjak dengan cepat saat mereka terus mengejar. Satu kelompok dikejar sementara satu sosok melarikan diri, hanya melintasi dewa yang tahu berapa banyak gunung dalam setengah hari. Namun, Wu Huang dan Ye Ming tetap sangat gigih dan keras kepala, tanpa henti dalam mengejar mereka bahkan tanpa sedetik pun untuk bersantai. Beberapa jarak ke depan mereka, wajah Yao Yao semakin pucat, pengejaran menghabiskan sebagian besar energinya. Tidak ada yang menemukan bahwa es di mata Yao Yao yang cerah semakin lama semakin dingin, sedangkan rune kuno di antara kedua alisnya secara bertahap menjadi semakin terlihat. Tiba-tiba, Yao Yao tampak kehilangan kesabaran, sosoknya tiba-tiba terhenti. Dia ada di kaki terakhirnya. Wu Huang dan Ye Ming sangat gembira, tubuh mereka tiba agak jauh di belakang Yao Yao dengan satu semburan terakhir, sementara 4 lainnya bergerak untuk mengelilinginya dari segala arah. Wu Huang berkata, akhirnya siap menerima nasibmu. Yao Yao mengangkat kepalanya, wajahnya tanpa emosi ketika dia menatap Wu Huang dan menjawab, apakah Anda benar-benar percaya bahwa alasan mengapa Anda bisa hidup begitu lama adalah karena kemampuan Anda? Saya hanya berjanji kepada Zhou Yuan bahwa hidup Anda adalah miliknya untuk diambil. Petik 2. Ekspresi Wu Huang menjadi gelap, masih berlidah tajam bahkan di depan pintu kematian. Rambut panjang yang disampirkan di bahu Yao Yao perlahan-lahan mulai naik, wajahnya yang sedingin es. Namun, saya merasa Anda benar-benar menjijikkan, jadi janji saya kepada Zhou Yuan tidak akan lagi berlaku. Wajahnya tanpa ekspresi, sementara tanda kuno di antara alisnya mulai memancarkan cahaya redup. Ada yang tidak beres, bunuh dia. Teriak Ye Ming dan Wu Huang saat mereka mengerutkan kening. Keduanya segera melemparkan pukulan, mengamuk Genesis Ki mendesing untuk menyerang Yao Yao dengan kejam. Wajah Yao Yao sedingin es ketika dia menyaksikan serangan Genesis Ki yang meluas dengan cepat, jari ramping panjang mencapai ke arah rune kuno di antara alisnya. Udara dipenuhi dengan perasaan samar bahwa sesuatu yang menakutkan akan segera dilepaskan. Boom, boom. Genesis Ki tampak menjerit saat mendekat. Namun, ketika jari Yao Yao masih setengah jari dari kepalanya, sesosok tiba-tiba muncul seperti hantu, meraih Yao Yao dengan satu gerakan cair saat menerobos pengepungan dengan kilatan hijau. Hentikan dia. Ye Ming adalah reaksi pertama. 4 jenius Dongsuan benua tidak ragu, secepat kilat saat mereka menerkam lampu hijau. Hehi, tawa gemerincing yang indah menyebar dari dalam lampu hijau. Orang hanya bisa menyaksikan ketika lampu hijau menyala, seperti ikan ketika berenang melewati pengepungan 4, menampilkan teknik gerakan saleh yang menyilaukan mata. Lampu hijau tidak berhenti setelah melarikan diri, menghilang ke lautan pohon yang luas di beberapa kerlip. Boom, boom. Hanya pada saat ini serangan Wu Huang dan Ye Ming akhirnya mendarat di ruang kosong, merobek dan merobek tanah. Ekspresi Ye Ming agak badai. Dia tidak mengharapkan pergantian peristiwa seperti itu ketika mereka baru saja akan berhasil. Bahkan dia dikejutkan oleh kecepatan lampu hijau.
Siapa itu? Kekuatan yang lumayan bagus, tapi kecepatan itu benar-benar luar biasa. Ye Ming memandang ke arah Wu Huang. Meskipun itu hanya beberapa saat singkat, yang pertama sudah mengukur bahwa meskipun kekuatan lampu hijau layak, itu masih dalam tingkat yang bisa dikelola. Namun kecepatan itu, bahkan akan meninggalkannya dalam debu. Wajah jelek Wu Huang menatap ke arah lampu hijau menghilang. Beberapa saat kemudian, suara geram yang mengerikan terdengar dari sela-sela giginya. Sialan Suo Qiu Qingyu, di tepi sungai, lampu hijau melintas ketika dua sosok muncul. Salah satunya mengenakan gaun hitam, sosoknya mempesona sementara wajahnya yang menyihir mirip dengan sucubus kecil. Ini secara alami Suo Qiu Qingyu. Bagaimana kecantikanku menyelamatkan pahlawan? Apakah hatimu bergerak? Suo Qiu Qingyu memegang pinggangnya dengan tangan kecilnya, ekspresi wajahnya yang tersenyum senang. Wajah Yao Yao sedikit pucat saat dia duduk di atas batu. Salah satu tangannya ditekan ke bahunya di mana sejumput merah muncul. Namun, ekspresinya tetap tenang dan terkumpul dari awal hingga akhir. Dia mengangkat kepalanya, dan terdiam beberapa saat ketika dia melihat Suo Qiu Qingyu, sebelum dia berkata, jika kamu tidak datang, mereka semua mungkin sudah mati sekarang. Suo Qiu Qingyu tertegun. Segera setelah itu, bibir merah kecilnya cemberut. Bersikeras menyelamatkan wajah bahkan sampai mati. Anda seharusnya tidak merasa terhina, tidak ada orang lain di seluruh generasi muda Cangmang Benua yang dapat membuat seseorang sombong seperti Wu Huang memilih untuk mengesampingkan harga dirinya dan bekerja sama dengan orang lain. Petik 2. Dia jelas mengira Yao Yao hanya keras kepala. Yao Yao menggelengkan kepalanya, memutuskan untuk tidak menjelaskan. Namun, dia memberi Suo Qiu Qingyu anggukan samar saat dia berkata, namun, aku masih harus mengucapkan terima kasih. Dia memang bisa menghilangkan Wu Huang dan yang lainnya, tetapi melakukan hal itu akan membutuhkan pemutusan segel di antara alisnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu, mengingat betapa kerasnya kakek yang telah diperingatkan Hei padanya, konsekuensinya akan sangat serius. Baginya, yang terbaik adalah dia tidak membuka segelnya. Karenanya, Yao Yao merasakan sedikit rasa terima kasih kepada Suo Qiu Qingyu karena menyelamatkannya. Setelah mendengar terima kasih Yao Yao, Suo Qiu Qingyu terkikik bahagia. Matanya tampak berputar dalam pikiran ketika dia melihat ke arah luka di bahu Yao Yao, sebelum dia duduk sejauh satu tangan dan berkata dengan suara lembut, kamu terluka. Haruskah saya bantu membersihkan lukamu? Yao Yao terjebak antara marah atau tertawa ketika dia melihat mata berbinar Suo Qiu Qingyu. Yang terakhir masih di bawah kesan bahwa dia adalah seorang pria, dan ingin mengambil keuntungan darinya. Yao Yao tidak bisa menahan senyum dan berkata, kamu seharusnya tidak memiliki pemikiran seperti itu tentang aku. Hubungannya dengan Suo Qiu Qingyu tidak sebaik sebelumnya, karena itu Yao Yao tidak bisa repot untuk menjelaskan hal-hal. Tapi karena dia sekarang berutang budi pada Suo Qiu Qingyu, Yao Yao secara alami tidak akan lagi membiarkan kesalahpahaman ini berlanjut lebih jauh. Kenapa? Suo Qiu Qingyu cemberut saat dia dengan sedih berkata, apakah aku tidak cukup baik untukmu? Bagian mana tentang saya yang tidak baik? Anda tidak tahu berapa banyak orang menyukai saya. Petik 2. Yao Yao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak menanggapi tetapi hanya menepuk ringan dengan tangan. Cahaya segera menyelimuti tubuhnya, sebelum memudar beberapa napas kemudian. Dan kemudian, mulut kecil Suo Qiu Qingyu terbuka lebar. Tuan muda yang awalnya cantik yang duduk di atas batu di hadapannya sekarang memiliki rambut hitam panjang yang indah tergantung di kepalanya, wajahnya yang benar-benar cantik sepertinya tanpa cacat, kulitnya putih seperti batu giok sementara bersinar dengan cahaya yang sehat. Kurva sempurna naik dan turun pada sosoknya yang ramping dan indah. Suo Qiu Qingyu sangat bangga dengan tubuhnya, tetapi gadis di depannya bahkan lebih keterlaluan dari dirinya sendiri. Terutama mata misterius yang seolah-olah tidak ada yang bisa masuk, dan memberi gadis itu kehadiran yang tak tertandingi. Dalam sekejap mata, tuan muda yang cantik itu telah menjadi cantik. Aku tidak ingin membuat masalah yang tidak perlu sebelumnya, jadi aku menyamar. Jelas Yao Yao. Suaranya telah kembali normal, jernih dan manis, seperti mata air yang mengalir yang akan meredakan hati yang bermasalah. Apakah kamu mengerti sekarang? Suo Qiu Qingyu tercengang. Lama kemudian dia akhirnya menjawab dengan wajah seolah dia akan mati. Apakah cinta pertamaku hilang begitu saja? Namun, memutar mata kemudian, dia tiba-tiba menggertakkan giginya, menatap Yao Yao sejenak sebelum menerkam ke arahnya saat dia berteriak, aku tidak peduli, aku tidak peduli. Karena kamu sangat cantik, aku tidak akan menyerah bahkan jika kamu perempuan. Yao Yao dikejutkan oleh perubahan tiba-tiba Suo Qiu Qingyu dalam sikap, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Semua orang mengatakan dia sedikit sucubus, dan sekarang sepertinya gelar ini tidak diberikan tanpa alasan. Cara berpikirnya benar-benar menyimpang dari norma. Bagaimana mungkin seorang gadis menyukai gadis lain? Jari panjang dan ramping Yao Yao mengulurkan tangan, menghentikan Suo Qiu Qingyu yang menerkam ke dahinya. Dengan gerakan jengkel, mantan itu berkata, minggir, saya tidak punya waktu untuk bermain game seperti itu dengan Anda. Suo Qiu Qingyu menggosok dahinya, matanya yang besar berair ketika dia menatap Yao Yao dan berkata dengan cara yang tidak ditentukan, kamu iblis jahat, kamu menghancurkan cinta pertamaku, ganti aku. Yao Yao merenung sejenak, sebelum dia dengan seenaknya berkata, aku akan memberikan kompensasi padamu dengan Zhou Yuan. Suo Qiu Qingyu mengerutkan kening, dia bahkan tidak bisa mengalahkanku, aku tidak ingin seseorang yang lebih lemah dari diriku. Yao Yao mengabaikannya, berjongkok di tepi sungai dan melonggarkan pakaiannya, memperlihatkan tulang selangkah dan bahu yang indah. Di bahunya ada luka berdarah yang tampak agak menakutkan. Ichiness melintas di mata Yao Yao saat dia melirik lukanya. Dia kemudian menoleh ke Suo Qiu Qingyu dan berkata, bantu aku menggunakan obat. Suo Qiu Qingyu melesat dengan desir, matanya bersinar saat dia menatap batu giok putih seperti daging dan tulang selangka yang indah. Dia kemudian diam-diam melemparkan pandangan ke bawah, segera menangkap pemandangan kurva salju putih yang indah. Pemandangan yang begitu erotis sehingga siapapun akan mimisan. Namun, Yao Yao tampaknya merasakan tatapan pembentuk itu dan segera mengirimkan pandangan dingin. Suo Qiu Qingyu buru-buru menarik pandangannya, mengambil sekantong obat dan mulai menerapkan salep untuk Yao Yao. Apakah kita kehilangan mereka? Tanya Yao Yao. Suo Qiu Qingyu dengan bangga menjawab, tenang, meskipun aku diakui tidak bisa mengalahkan mereka dalam pertarungan nyata, jika kita berbicara tentang melarikan diri, bahkan Wu Huang hanya akan bisa memakan debu saya. Aku percaya bahwa mereka bahkan tidak dapat menemukan satu pun jejak kita sekarang, jadi kita benar-benar aman.
Yao Yao mengangguk sedikit. Aku akan beristirahat selama beberapa hari dan menyiapkan beberapa hal. Apa setelahnya? Yao Yao menatap perairan sungai yang jernih. Wajah cantik yang terpantul di perairannya sedikit menyeringai ketika pembunuhan sedingin es terungkap. Buat mereka membayar tentu saja. Di hutan gunung yang jauh dari tempat Zuo Qiuqingyu dan Yao Yao berada. Ekspresi Ye Ming agak jelek saat tatapannya jatuh pada hutan gunung yang tampaknya tak berujung. Darah muncul dari sudut matanya. Sudah jelas bahwa dia menggunakan teknik mata pencariannya lagi. Tidak dapat menemukan mereka. Setelah melihat ekspresinya, hati Wu Huang sedikit tenggelam. Ye Ming mengangguk. Dia terlalu cepat, dan sudah mengusir kita sejak lama. Saya tidak bisa lagi menemukannya. Petik 2. Ekspresi Wu Huang dingin ketika dia mengirim pukulan ke pohon raksasa di depannya, meniupnya keserpihan untuk melepaskan kemarahan di dalam hatinya. Mereka hampir tidak punya pilihan selain menukar cedera dengan cedera untuk menyakiti Zhou Xiaoyao. Menciptakan peluang seperti itu akan sangat sulit ditemukan lagi di masa depan. Namun, Zhou Xiaoyao masih diizinkan untuk melarikan diri. Tidak diragukan lagi ini akan menjadi bahaya besar bagi mereka. Ye Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa melakukan apa-apa tentang dia sekarang. Akan lebih baik untuk pertama-tama membiarkan mereka meninggalkan nama mereka di Saint Tablet. Dia melihat ke arah 4 sosok di belakang mereka. Wu Huang dengan acuh tak acuh berkata, apakah Anda yakin itu tidak akan berakhir menguntungkan jenius tingkat atas dari benua Changmang? Di belakang Ye Ming, gadis berambut panjang merah berapi dari antara 4 tertawa ketika dia mendengar ini dan berkata, sebenarnya, Anda secara pribadi dapat mencoba kami. Kata-katanya penuh dengan provokasi, jelas tidak takut pada Wu Huang. Bagaimana mungkin ada orang yang layak datang dari tempat sekecil Changmang benua? Orang yang berbicara adalah menara logam seperti anak muda. Rune bercahaya samar-samar terlihat di tubuh berototnya, sementara jejak jijik terungkap di wajahnya. Ekspresi Wu Huang tetap acuh tak acuh, tidak ada kemarahan sama sekali, seolah-olah tidak terpengaruh oleh kata-kata mereka. Itu bagus, karena tidak akan ada yang mengumpulkan mayatmu jika kamu dipukuli sampai mati. Setelah berbicara, sosoknya bergerak, menginjak Genesis Ki saat ia melonjak ke langit. Mata keempat jenius benua Dongsuan berubah dingin, dan hendak menghentikannya tetapi mereka melihat Ye Ming melambaikan tangannya, menghentikan mereka sebagai gantinya. Tidak ada artinya dalam pertarungan lidah. Gunakan tindakan Anda untuk menunjukkan nilai Anda. Petik 2. Ye Ming menatap sosok Wu Huang saat dia melanjutkan dengan suara acuh tak acuh, jenius super elit yang membanggakan adalah pilar mental generasi muda benua Changmang. Kita hanya perlu mengalahkan mereka untuk menghancurkan moral mereka, membuatnya sedemikian rupa sehingga secara alami mereka tidak lagi memiliki pikiran sehubungan dengan berkat dari Saint Remains Domain. Itu sebabnya, dia dengan lembut terkekeh pada 4 individu, sebuah kekekuan dari mana kedinginan mengerikan mengalir. Mulai sekarang dan seterusnya, kita akan membiarkan orang-orang dari benua Changmang bergetar di bawah bayang-bayang benua Dongsuan kita. Desir, emas gelap Genesis Ki melesat melintasi cakrawala, akhirnya mendarat di puncak gunung tertentu saat sosok Zhou Yuan terungkap. Ekspresinya agak gelap dan penuh badai. Selama hari perjalanan panjang yang ia ambil untuk bergegas ke sini, ia terus-menerus mencoba meminta informasi, tetapi tidak menemukan berita tentang Yao Yao. Domain Saint Remains terlalu luas. Terus mencari seperti lalat tanpa kepala terlalu tidak efektif. Zhou Yuan mengerutkan kening. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, ia harus pergi ke tempat banyak orang berkumpul. Dalam perjalanan ke sini, orang-orang di daerah ini telah menuju ke arah barat daya di mana kolam emas dikatakan telah muncul. Kolam itu sangat misterius dan dikabarkan menjadi perwujudan berkat tingkat atas. Ekspresi pemikiran terungkap di wajah Zhou Yuan. Seharusnya ada banyak orang jenius di sana, menjadikannya pusat informasi. Jika aku menuju ke sana, aku seharusnya bisa mendapatkan berita tentang Yao Yao. Mata Zhou Yuan berkedip. Tanpa ragu-ragu lagi, Genesis Ki melonjak saat dia sekali lagi berubah menjadi sinar cahaya emas gelap yang melesat ke langit. Setengah hari kemudian, barisan gunung terus-menerus muncul dalam pemandangan Zhou Yuan. Kabut tebal melekat di langit di atasnya sepanjang tahun, membuatnya mustahil untuk melihat dengan jelas situasi di dalam. Unduhan kejadian Ki yang samar juga hadir di dalam kabut, menyebarkan aura bahaya. Namun, jika seseorang mengintip melewati kabut yang tak berujung, ia akan melihat cahaya emas misterius memudar dan muncul pada kedalaman terdalamnya. Di pinggiran jajaran pegunungan, sosok yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari segala arah, menciptakan barisan yang tampak agak luar biasa. Terbukti, berita tentang kolam emas sudah menyebar. Sosok Zhou Yuan langsung menuju ke tepi pegunungan. Dia juga tidak berani mendarat di kabut, takut bahwa dia mungkin menarik perhatian beberapa makhluk tak dikenal. Sosoknya mendarat di hutan. Ini adalah wilayah terluar dari jajaran gunung, dan beberapa sosok terlihat terbang menuju pegunungan. Dia juga mengikuti, kadang-kadang menghentikan orang untuk menanyakan tentang Yao Yao. Setelah beberapa waktu, ia berhasil mengumpulkan sedikit informasi. Namun, mayoritas hanya menyebutkan bahwa mereka melihat Wu Huang dan kelompoknya mengejar seseorang, tetapi tidak tahu arah atau lokasi yang kasar. Ini menyebabkan kerutan Zhou Yuan semakin dalam dan semakin dalam. Zhou Yuan tidak melambat, kabut di sekitarnya tumbuh semakin tebal di sekitarnya. Dia bisa mendengar banyak raungan dan lolongan yang bergema dari jauh, sementara riak Genesis Ki yang samar tapi keras berdenyut dari waktu ke waktu. Zhou Yuan terbang keluar dari hutan saat dataran muncul di depannya. Namun, langkah kakinya tiba-tiba terhenti, karena sesosok makhluk muncul agak jauh ke depannya. Ada kerangka samar seperti gambar di pakaian sosok itu, sementara aura yang sangat gelap dan dingin terpancar darinya, menyebabkan rasa dingin memenuhi udara di sekitarnya. Zhou Yuan mengerutkan kening saat dia menatap sosok itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk pergi. Namun, tepat ketika dia berbalik, sosok itu mengangkat tangannya dan ki abu-abu tiba-tiba keluar. Ki melepaskan desisan menusuk, secepat kilat saat menyapu Zhou Yuan. Zhou Yuan mengirim pukulan ke belakang saat emas gelap Genesis Ki melonjak, menggetarkan udara saat menebarkan Genesis Ki abu-abu yang dingin. Ketika Genesis Ki kelabu tersebar, Zhou Yuan merasakan ki sedingin es menyerang tubuhnya, memperlambat aliran darah dan menyebabkan dagingnya menjadi kaku dimanapun ia lewat. Namun, saat Genesis Ki kelabu hendak mengambil langkah lain, ki merah darah berdesing, melahapnya dalam sekali teguk. Oh, sosok itu mengeluarkan teriakan terkejut yang samar. Alis Zhou Yuan dirajut rapat saat dia melihat ke arah sosok itu dan bertanya, siapa kamu?
Dia sepertinya tidak mengenal orang ini, tetapi karena yang terakhir telah menyerang pada pertemuan pertama mereka, berarti dia jelas ada di sini untuk Zhou Yuan. Sosok itu perlahan berbalik, hanya untuk mengungkapkan wajah seorang pemuda yang sangat pucat. Seolah-olah semua darah telah terkuras darinya, dan matanya yang berwarna abu tampak mengandung aura kematian yang membesarkan rambut. Dia batuk pelan, sebelum perlahan berkata, Sekte Yama, Zhensu. Zhensu sangat lemah. Zhou Yuan tertegun. Segera setelah itu, dia mengamati kulit pucat pihak lain saat dia menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu terlihat sedikit lemah, kamu harus mendapatkan lebih banyak makanan. Pemuda pucat itu tanpa ekspresi saat dia menatap Zhou Yuan. Zhou Yuan mengangkat bahu. Itu lelucon. Apakah Raja Yama kecil yang terhormat dari Sekte Yama tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan selain datang ke sini dan menghentikan saya? Saya percaya tidak ada dendam di antara kami. Pemuda yang disebut Zhensu dengan datar berkata, Sekte Yama berutang Saint Remains City hutang. Baru saat itulah Zhou Yuan mengerti. Ternyata itu adalah pembantu yang didaftar oleh Xiao Tianxuan. Betapa orang yang cakap, untuk berpikir bahwa ia akan mampu mempekerjakan bahkan seorang jenius dengan tingkat tertinggi seperti Raja Yama kecil. Zhou Yuan dengan penasaran bertanya, bagaimana Anda menemukan saya? Tas universitas orang lain seharusnya tidak diambil begitu saja. Nada suara Zhensu benar-benar tenang, tanpa perasaan apapun. Zhou Yuan mengangguk, jadi begitu. Zhensu menatap Zhou Yuan dan berkata, Xiao Tianxuan hampir mati karena racun darah yang Anda kirim ke tubuhnya. Itu sebabnya saya harus menangkap Anda dan membawa Anda kembali untuk menetralisir racun untuknya. Petik 2. Selalu ada sedikit ketakutan dalam suaranya, keseraman yang membuat seseorang menggigil. Zhou Yuan datar berkata, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Zhensu berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak punya waktu untuk peduli dengan dendam di antara kalian berdua. Saya hanya perlu menangkap Anda dan membawa Anda kembali untuk menetralisir racun. Setelah itu, Sekte Yama dan Saint Remains City tidak akan lagi berutang apapun. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak punya waktu untuk repot dengan hutangmu. Saya katakan saya akan menangkap Anda, saya tidak mengatakan bahwa saya harus mendapatkan izin Anda. Tangan di dalam lengan bajunya mengulurkan tangan, mengungkapkan penampilan kerangka mereka. Mereka memiliki rona hitam keabu-abuan, sementara bau yang mengerikan tampak melingkari mereka. Kuku tajam menebas, bahkan merobek udara itu sendiri. Mata Zhou Yuan menyipit, tapi dia mundur. 5 jari dengan erat mengepal, emas Genesis Ki melonjak saat tinju dikirim terbang. Kekuatannya begitu besar sehingga daun tebal di bawah kakinya tercabik-cabik. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan ketika dua Genesis Ki yang berbeda berselisih, langsung memecahkan tanah di bawah kaki mereka. Tangan racun mayat. Pandangan gelap melintas di mata Zhensu saat cahaya dingin muncul di ujung jarinya, dengan kejam menggaruk punggung tangan Zhou Yuan. Racun mayat terkandung di tangan pembentuk dan akan menyerang daging siapapun yang bersentuhan dengannya. Skrieh. Namun, ujung jarinya tidak menumpahkan darah melainkan percikan api. Sisik emas muncul di punggung tangan Zhou Yuan. Suka bermain dengan racun, maka rasakanlah rasa saya. Petik 2. Zhou Yuan dengan dingin terkekeh saat telapak tangannya mendorong ke depan. Emas gelap Genesis Ki berdesing keluar, memeras sebaris darah yang dengan cepat menembak ke arah kepala Zhensu dengan desir. Garis darah secara alami adalah racun kebencian naga. Roar. Saat itu terbang, auman naga yang samar-samar bisa terdengar. Mata Zhensu sedikit menyipit. Dia tahu bahwa ini adalah racun darah yang secara brutal menyiksa Xiao Tianxuan. Dia tidak berani membiarkannya menyentuhnya, dengan cepat melambaikan lengan bajunya ketika lapisan-lapisan hitam ki dingin keabu-abuan berkumpul di depannya. Sizzle. Untaian Dragon's Dendam Poison terus dikonsumsi, akhirnya benar-benar menghilang 1 inci dari Zhensu. Boom. 2 bum kuat Genesis bentrok, mematahkan pinggang pohon-pohon di dekatnya, sementara sosok Zhou Yuan dan Zhensu terlempar ke belakang. Namun, instan tubuh Zhensu dikirim terbang mundur, ekspresinya tiba-tiba berubah lebih serius ketika ia melihat Genesis Ki yang biru es menyapu ke arahnya dari sudut matanya, menciptakan lapisan es di tanah dimanapun ia lewat. Jari tulang mayat, sebuah serangan jari cepat kilat dikirim oleh Zhensu saat aura kematian melonjak. Daun hijau di tanah berubah menjadi debu ketika Genesis Ki hitam keabu-abuan menyapu. Ceh. Serangan itu merobek Genesis Ki yang biru es. Zhensu menoleh sedikit, ekspresinya agak suram saat dia menatap hutan di sebelah kanannya. Beberapa saat kemudian, sosok mungil perlahan berjalan keluar sambil tersenyum. Mata Zhou Yuan juga tertuju pada sosok yang sudah dikenalnya, dan langsung terpana. Luluo, seorang gadis mungil dengan kepala penuh rambut hijau berseri-seri saat dia berjalan keluar dari hutan, tatapan menggoda di matanya saat dia memandang Zhou Yuan dan berkata, kamu benar-benar sial, selalu diserang kemanapun kamu pergi. Dia kemudian berbalik ke arah Zhensu yang pucat, dan selalu oleh individu yang merepotkan. Zhou Yuan terkekeh, agak terkejut ketika dia menjawab, aku tidak berharap bertemu denganmu di sini. Di bahu Luluo, burung biru es kecil melompat-lompat dengan penuh semangat saat berkicau. Dia memukulnya dengan ceria ketika dia berkata, berkat kolam emas tidak kecil. Tentu saja saya akan berada di sini untuk mencoba keberuntungan saya. Petik 2. Saat keduanya berbicara, alis Zhensu bersatu sedikit. Dia juga tidak menyangka Luluo akan tiba-tiba muncul. Dia tahu bahwa yang terakhir ini juga seorang jenius tingkat puncak dari benua Changmang, dan tidak sedikit pun lebih rendah dari dirinya sendiri. Dalam pertukaran sebelumnya dengan Zhou Yuan, yang terakhir telah menunjukkan kekuatan yang diam-diam mengejutkan Zhensu. Sekarang ada Luluo lain yang tidak lebih lemah dari dirinya sendiri, dia jelas tidak akan memiliki banyak keuntungan dalam situasi 2 lawan 1. Zhensu menatap Luluo dan bertanya, kamu berniat ikut campur? Luluo menyeringai ketika dia menjawab, tidak, kalian bisa bertarung, aku hanya akan berada di sini menonton. Zhensu mengerutkan kening, jelas tidak yakin dengan kata-kata Luluo. Gadis ini terlalu eksentrik, dan sama cerdiknya dengan rubah. Sangat mungkin bahwa dia tiba-tiba akan melakukan serangan sementara mereka terkunci dalam pertempuran. Sama seperti apa yang terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, Zhensu menarik napas dalam-dalam, matanya sedikit berkedip, sebelum dia dengan tegas berbalik dan pergi. Mengingat situasi saat ini, jelas tidak ada cara untuk melanjutkan. Karena memang begitu, itu hanya buang-buang waktu untuk tinggal. Pergi begitu saja. Luluo tertegun oleh kepergian Zhensu yang tiba-tiba.
Segera setelah itu, dia melihat ke arah Zhou Yuan dengan semangat ketika dia menyarankan, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk menghentikannya. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. Aku khawatir itu tidak akan mudah, dan tidak perlu mengambil tindakan putus asa seperti itu. Sebagai orang yang juga disebut sebagai jenius tingkat puncak dari benua Changmang, Zhen Su jelas bukan individu biasa. Selain itu, hubungan di antara mereka belum mencapai batas di mana mereka akan dipaksa berperang sampai mati. Luluo mengangguk. Wajah orang mati mungkin tampak sakit dan lemah, tetapi dia memang sangat sulit untuk dibunuh. Rumor mengatakan bahwa tubuhnya telah melalui proses penyempurnaan yang sangat kejam bahwa, selama hatinya masih utuh, bahkan yang paling serius dari cedera tidak akan berakibat fatal. Aku bahkan mendengar bahwa dia pernah melawan seorang ahli Alpha Origin, menukar luka dengan luka sampai pihak lain perlahan-lahan kehabisan darah hingga mati. Ketakjuban melintas di mata Zhou Yuan ketika dia mendengar ini. Benar saja, setiap orang yang bisa menjadi jenius tingkat puncak bukanlah individu yang sederhana. Benar, apakah Anda mendengar berita tentang Yao Yao? Tiba-tiba Zhou Yuan bertanya. Luluo merenung sedikit sebelum dia menjawab, kamu seharusnya sudah tahu bahwa Wu Huang bekerja sama dengan orang-orang dari benua Dongsuan untuk berurusan dengan kakak Yao Yao, kan? Zhou Yuan mengangguk dengan muram. Tapi jangan khawatir, aku sudah mendengar bahwa kakak besar Yao Yao bertemu Suo Qiu Qingyu. Dengan penggoda itu, bahkan Wu Huang tidak akan bisa menyusul. Luluo mengindikasikan bahwa Zhou Yuan tidak perlu khawatir. Teknik kecepatan dan gerakan Suo Qiu Qingyu jelas yang terbaik di antara generasi muda benua Changmang. Zhou Yuan agak kagum. Luluo menjelaskan, dari apa yang saya tahu, klan Suo Qiu memiliki teknik kejadian surga tingkat yang tidak lengkap yang disebut berenang ikan hitam, yang juga merupakan asal dari nama Qingyu asterisk ikan mas hitam dipingin adalah Qingyu. Yang paling penting, dia bisa menguasai gerakan ini berdasarkan teknik Heaven Genesis. Teknik berbasiskan Heaven Genesis. Zhou Yuan sedikit terkejut. Itu adalah teknik surga kejadian, bukan tingkat surga kecil. Orang harus tahu bahwa teknik kejadian di tingkat ini sangat langka bahkan di seluruh benua Changmang. Meskipun tidak lengkap, kedalaman dan keajaibannya jauh melampaui tingkat surga kecil. Baru sekarang Zhou Yuan akhirnya sedikit santai. Dengan Suo Qiu Qingyu di sekitar, tidak mungkin bagi Wu Huang untuk menjebak Yao Yao lagi, sementara jika dia mencoba untuk mengambilnya sendirian, dia akan dipukuli ke wajah babi oleh Yao Yao yang sekarang marah. Meskipun dia harus baik-baik saja, aku harus menemukannya, kata Zhou Yuan, dan mulai berbalik untuk pergi. Mendengar Yao Yao terluka telah memberinya ketakutan besar. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa menghadapi Tuan Chang Yuan jika sesuatu terjadi padanya. Hai. Luluo buru-buru menarik lengan Zhou Yuan ketika dia melihat ini, menghentikannya saat dia mengedipkan matanya yang besar dan berkata, domain Saint Remains sangat besar, bagaimana kamu bisa menemukannya? Jika Anda terus mencari di sekitar seperti lalat tanpa kepala, tidakkah Anda akan kehilangan setiap berkah di sini? Petik 2. Cukup selama saya memiliki berkat yang saya butuhkan. Jika itu adalah takdir, mereka secara alami akan datang. Zhou Yuan agak berpikiran terbuka. Luluo memutar matanya. Mereka tampak berputar sejenak, sebelum dia berkata, saya punya ide yang lebih baik. Karena begitu banyak jenius yang bangga telah berkumpul di sini, kita harus membedakan diri kita sendiri dan mendapatkan berkah di sini. Nama kita akan mulai menyebar, dan dengan begitu banyak orang yang membantu kita menyebarkan reputasi kita, itu pasti akan mendarat di telinga kakak Yao Yao cepat atau lambat. Kemudian mereka akan mengetahui lokasi kita dan datang untuk menemukan kita. Bukankah ini lebih nyaman? Petik 2. Zhou Yuan terkejut. Ada beberapa logika untuk metode ini. Segera setelah itu, dia tampak tersenyum ketika dia melihat ke arah Luluo. Sepertinya kamu sangat tertarik dengan berkat kolam emas. Luluo ingin dia tetap tinggal karena dia menginginkan seorang pembantu yang bisa diandalkan. Luluo mengangguk, tidak menyangkal. Tahukah kamu, dikatakan bahwa kolam emas penuh dengan keajaiban. Tidak hanya memiliki kekuatan untuk memurnikan dan menguatkan tubuh, itu bahkan dapat menyuburkan roh dan meredam kejadian ki seseorang. Yang paling penting tentu saja, itu dapat memungkinkan garis keturunan untuk kembali ke keadaan leluhurnya. Petik 2. Mengembalikan garis keturunan ke status leluhurnya. Zhou Yuan tertegun. Dia melirik burung biru es di bahu Luluo. Fungsi seperti itu jelas lebih bermanfaat bagi Genesis Beast. Frost kecil memiliki garis keturunan es Phoenix. Jika bisa memasuki kolam emas, garis keturunannya pasti akan kembali ke keadaan leluhurnya, memungkinkannya untuk tumbuh lebih dekat dengan keadaan es Phoenix. Luluo dengan cemas menatap Zhou Yuan. Menempuh kejadian ki seseorang, jika demikian, saya ingin tahu apakah timbangan piton magis saya akan berevolusi sekali lagi dan mencapai tingkat emas keunguan. Gumam Zhou Yuan pada dirinya sendiri di dalam. Jika magical piton scalesnya mencapai kondisi emas keunguan, bahkan seorang ahli Alpha Origin tidak akan dapat menembus pertahanannya. Sepotong minat naik dalam dirinya. Anda tidak dapat mencapai kolam emas bahkan dengan kemampuan Anda. Tanya Zhou Yuan. Luluo adalah salah satu jenius tingkat puncak dari benua Changmang. Keahlian dan tekniknya tidak mungkin lemah. Luluo menunjukkan ekspresi sedih di wajah kecilnya. Dikatakan bahwa ada banyak Genesis Beast kelas 4 di sekitar kolam. Saya berhasil menutup beberapa hari yang lalu, tetapi bertemu dengan salah satu dari mereka. Tidak mudah bagi Little Frost dan aku untuk mengalahkannya, tetapi bajingan itu dengan cepat memanggil 3 Beast Genesis 4 tingkat lainnya. Begitu banyak kelas 4 Genesis Beast. Zhou Yuan sedikit terkejut. Secara normal, kelas 4 Genesis Beast sudah menjadi sosok seperti tiran di Saint Remains Domain. Mengapa begitu banyak dari mereka berkumpul di tempat ini? Aku juga tidak tahu, aku mendengar bahwa tidak ada banyak dari mereka di sini sebelumnya. Bukankah kamu seorang komunikator jantung binatang buas? Tidak bisakah Anda berkomunikasi dengan mereka? Tanya Zhou Yuan. Kebingungan memenuhi wajah Luluo. Itu benar, aku biasanya bisa berkomunikasi bahkan jika aku bertemu dengan Genesis Beast kelas 4, tapi itu tidak berfungsi dengan Genesis Beast di sini. Namun, saya berhasil mendapatkan beberapa informasi dari Genesis Beast di tempat lain. Informasi apa? Luluo ragu-ragu sejenak, sebelum dia dengan sangat hati-hati berkata, sepertinya hewan buas kelas 4 Genesis ini memiliki bos, dan bos ini yang memanggil mereka ke sini dari pegunungan lain. Mata Zhou Yuan terbuka lebar. Binatang kejadian kelas 4 ini memiliki seorang pemimpin. Apa kelas yang bisa memerintahkan otoritas seperti itu?
Siapa yang berani melakukan pelanggaran terhadap keamanan seperti itu? Di ruang kosong di dalam hutan, Zhou Yuan terbelalak saat menatap Luluo. Dia benar-benar tidak dapat memahami di mana dia menemukan keberanian seperti itu. Dia jelas tahu bahwa ada Genesis Beast misterius yang menjaga kolam emas, tapi dia masih berani memiliki desain di atasnya. Ditatap oleh Zhou Yuan membuat Luluo merasa sedikit bersalah. Meskipun pemimpin Genesis Beast tidak akan lemah, seperti kata pepatah, semut yang cukup dapat menggigit gajah sampai mati. Dengan begitu banyak orang jenius yang berkumpul di sini, apa yang harus ditakuti? Petik 2. Zhou Yuan memutar matanya di sini. Memang benar bahwa ada banyak jenius, tetapi ada lebih banyak Genesis Beasts di pegunungan tanpa kekurangan kelas 4 di antara mereka. Mata Luluo berair ketika dia dengan menyedihkan memohon, tolong, Frost kecil benar-benar membutuhkan kolam emas. Zhou Yuan melirik Luluo yang bertindak jelas dan berpikir sejenak, sebelum dia berkata, bukannya kita tidak bisa mencobanya, tetapi jika saya menemukan bahwa pemimpin Genesis Beast terlalu kuat, kami hanya dapat memilih untuk menarik. Petik 2. Jika bis Genesis misterius mencapai kelas 5, tidak akan ada kesempatan sama sekali, karena hanya ahli Divine Dwelling yang bisa menandinginya. Luluo segera mengangguk setelah melihat bahwa nada Zhou Yuan telah mengendur. Apakah Anda punya rencana? Tanya Zhou Yuan. Pegunungan ini ditutupi oleh kabut yang akan mengubah indera seseorang, tetapi setelah dibina oleh banyak individu, beberapa jalan menuju kolam emas ditemukan. Namun, jalan ini dijaga oleh Genesis Beast. Mereka yang di bawah kelas 4 tidak masalah, tapi akan ada kelas 4 Genesis Beast lebih dekat ke kolam. Di sanalah saya dihentikan sebelumnya. Dijelaskan Luluo, jika kita berdua bekerja bersama, seharusnya mudah untuk menerobos. Zhou Yuan mengangkat bahu saat melihat Luluo yang percaya diri. Karena dia sangat ngotot, mereka bisa mencobanya. Dia sedikit tertarik pada kolam emas juga, dan tentu saja tidak akan menolak bagian dari berkatnya. Kita bisa mencobanya, menyatakan Zhou Yuan. Luluo dengan bersemangat menganggukkan kepalanya. Dengan lambaian tangannya, dia mulai memimpin jalan, melewati hutan dan menuju pegunungan. Zhou Yuan mengamati jalan yang diambilnya, tentu saja, dia menemukan bahwa kabutnya lebih tipis, tidak seperti daerah lain yang sangat tebal sehingga tidak memungkinkan untuk melihat arah manapun. Zhou Yuan dengan penasaran bertanya, apakah tidak ada orang lain di jalan ini? Jalan seperti ini harusnya dicekik orang, kan? Karena itu milikku, jawab Luluo dengan sikap senang. Yang lain tidak keberatan, tanya Zhou Yuan dengan heran. Luluo memiringkan kepalanya. Mereka melakukannya pada awalnya, tetapi setelah dipukuli beberapa kali oleh saya, mereka menarik keberatan mereka. Setelah itu, jalan ini adalah milikku. Petik 2. Zhou Yuan memberinya acungan jempol. Apa karakter? Seseorang benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya. Kelompok dua tertawa dan mengobrol saat mereka bepergian. Sepanjang jalan, Zhou Yuan samar-samar bisa merasakan banyak tangisan binatang dari kabut di sekitarnya, sepasang demi sepasang mata diam-diam mengamati mereka. Namun, binatang kejadian ini tidak menunjukkan diri untuk menghentikan mereka. Zhou Yuan tahu bahwa itu kemungkinan karena Luluo. Meskipun dia tidak punya cara untuk berurusan dengan binatang kejadian kelas 4, mereka yang di bawah kelas 4 dapat dikomunikasikan dan diperintahkan. Karena itu, perjalanan mereka berjalan sangat lancar. Ini terus berlanjut sampai mereka melangkah ke wilayah yang lebih dalam dari pegunungan, dan langkah Zhou Yuan perlahan berhenti. Dia merasakan kehadiran ganas yang menempati tempat di kejauhan, karena tekanan berat dan tak menyenangkan berdenyut terus-menerus. Wajah Luluo menegang ketika dia berkata, itu kelas 4 Genesis Beast yang menghalangi jalan kita. Genesis Ki yang biru es mulai muncul dari burung kecil di bahunya. Tatapan Zhou Yuan tertuju kuat ke depannya di mana tanah itu sedikit gemetar. Pada akhirnya, dia melihat harimau multiwarna setinggi 3 meter dengan sepasang sayap di punggungnya perlahan keluar dari kabut. Mata kejam binatang itu terkunci pada mereka. Daerah tertentu di pegunungan. Zhensu dengan santai berjalan ke depan, matanya yang berwarna abu-abu tampak tanpa jejak kehidupan. Dia mirip dengan orang mati yang berjalan, tidak ada kehangatan sama sekali dari tubuhnya yang sedingin es. Tiba-tiba, kakinya yang bergerak perlahan berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan di mana sebuah pohon raksasa berdiri di dalam kabut tipis. Saat ini ada sosok yang duduk di salah satu cabangnya, kepala menunduk dan menatapnya. Itu adalah seorang pria muda dengan wajah bayi yang polos. Pandangan tunggal dari penampilannya yang tersenyum memberikan kesan yang agak menyenangkan. Namun, Zhensu hanya menatapnya dengan sikap acuh tak acuh. Hehe, apa kabar? Pemuda itu tersenyum pada Zhensu. Tidak ada jawaban. Pemuda itu tampaknya tidak keberatan, masih tersenyum cerah ketika dia berkata, saya Jiang Quan dari klan Jiang di benua Dongsuan. Mata Zhensu akhirnya bergerak. Dia menatap pemuda yang disebut Jiang Quan dan berkata, sepertinya beberapa dari kalian tikus Dongsuan telah menyelinap masuk. Jiang Quan menyeringai. Kamu harus menjadi Raja Yama kecil dari Sekte Yama, kan? Aku berencana untuk meninggalkan namaku di Saint Tablet, jadi, aku harus memintamu untuk membantuku. Tolong mati di tanganku, oke. Tatapan Jiang Quan tiba-tiba menjadi sedingin es pada kata terakhir. Dengan sebuah gerakan, tanah di bawah kaki Zhensu tiba-tiba hancur ketika dua es biru tajam berbentuk Genesis Ki menikam ke arahnya seperti sambaran petir. Sosok Zhensu langsung naik ke udara pada saat ini. Blue Genesis Ki melesat melewati, merobek udara, meninggalkan dua lubang yang dalam pada tulang kering Zhensu. Namun, lubang memancarkan cahaya abu-abu, tetapi tidak ada darah yang mengalir dari mereka. Ekspresi Zhensu tetap acuh tak acuh seolah tidak bisa merasakan luka di kakinya saat tangannya tiba-tiba membuat gerakan meraih. Genesis Ki hitam keabu-abuan diam-diam berayun ke arah Jiang Quan dari belakang seperti ular berbisa di bayangan, menembak lurus ke titik fatal di punggungnya. Cah! Blue Genesis Ki bangkit di belakang Jiang Quan seperti laut besar, menghalangi serangan menyelinap. Racun mayat yang terkandung dalam Ki hitam keabu-abuan berserakan dan dinetralkan saat bersentuhan dengan Genesis Ki biru. Jiang Quan menyeringai. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius tingkat puncak dari benua Changmang, aku benar-benar harus waspada. Balke keabu-abuan kejadian Ki bergolak di bawah kaki Zhensu, mengangkatnya ke udara. Matanya yang berwarna abu terkunci pada Jiang Quan saat dia berkata, seekor tikus akan selalu menjadi tikus, hanya tahu bagaimana menyelinap menyerang. Bukankah kamu sama, sudah diam-diam mempersiapkan serangan saat kita bertemu? Jiang Quan tertawa. Namun, sepertinya kamu memang memiliki beberapa kemampuan.
Kurasa aku belum datang ke sini dengan sia-sia. Jiang Kuan perlahan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, kejadian yang mencengangkan meledak dari tubuhnya. Blue Genesis Ki melonjak di belakangnya seperti gelombang, memberikan tekanan yang mengkhawatirkan. Aku dengar kamu pernah menghabiskan Alpha Origin sampai mati. Jiang Kuan sedikit tersenyum. Sungguh kebetulan, ada juga Alpha Origin yang dipermainkan sampai mati olehku dengan cara yang sama. Dan hari ini, aku juga akan membiarkan kamu merasakan bagaimana perasaannya. Gemuruh. Namun, gemuruh Genesis Ki hitam keabu-abuan sudah membentak dari tubuh Zensu sebelum kata-kata pembentuk bisa memudar. Dalam sepersekian detik, Genesis Ki berubah menjadi aliran hitam keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya memenuhi langit ketika mereka menuju ke arah Jiang Kuan dari segala arah. Kamu terlalu banyak bicara. Jatuh. Tatapan Jiang Kuan sedingin es. Dengan gelombang lengan bajunya, Genesis Ki biru mendesis bagaikan gelombang dengan berat 100.000 pound, menabrak aliran hitam keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya. Boom, boom. Kekuatan penuh dari keduanya menyebabkan gelombang kejut kehancuran menyapu keluar, menyebabkan tanah hancur. Jiang Kuan menjilat bibirnya, tatapan kejam muncul di matanya saat suaranya yang dingin bergema di hutan. Setelah hari ini, para jenius yang membanggakan tingkat puncak dari benua Changmang Anda, akan menjadi batu loncatan dari benua Dongsuan kami. 165. Boom, boom. Gelombang kejut mengamuk Genesis Ki menghancurkan hutan di sekitarnya, menjulang pohon demi pohon membentak pinggang mereka, sementara retakan tumbuh seperti jaring laba-laba di tanah. Di pusat gempa Genesis Ki, seekor harimau bersayap raksasa berwarna-warni meraung. Di atasnya, seekor burung biru es besar mengepakkan sayapnya, mengiringkan Genesis Ki yang sedingin es menyapu ke bawah yang menutupi tanah dengan lapisan es. Harimau itu membukanya ketika kejadian Ki yang kejam keluar seperti banjir, berbenturan dengan Genesis Ki yang dingin. Pertempuran antara kedua raksasa itu bisa dikatakan mengguncang gunung. Zhou Yuan dan Luluo menonton pertempuran di dekatnya. Burung es Luluo bernama Little Frost jelas juga memiliki kekuatan kelas 4 yang tidak kalah dengan harimau multiwarna. Namun, harimau ini tidak memiliki teknik surga kejadian kecil. Sepertinya tidak semua kelas 4 Genesis Beast memilikinya. Zhou Yuan diam-diam bergumam pada dirinya sendiri saat menyaksikan pertarungan. Ketika Luluo melihat bahwa kedua binatang itu menemui jalan buntu, dia membuka mulutnya dan berkata, Zhou Yuan, aku akan membantu Frost kecil. Bantu saya berjaga-jaga. Petik 2. Zhou Yuan mengangguk setelah mendengar ini. Jari kaki Luluo mendorong tanah, tubuh mungilnya melompat ke udara dan mendarat di atas burung es. Dia mengulurkan tangan kecil dan menekannya ke tubuh burung itu. Sebuah cahaya bersemangat tampak bersinar di mata burung itu ketika mengepakkan sayapnya dan naik ke langit. Genesis Ki berdesing maju, berubah menjadi bulu es yang tak terhitung jumlahnya. Bulu-bulu esnya tajam tanpa tandingan dan sangat dingin. Desir. Bulu-bulu es tampaknya menghalangi langit ketika mereka turun. Harimau itu mengangkat kepalanya dan meraung, menciptakan gelombang suara yang kuat. Gelombang suara menyatu ke dalam Genesis Ki-nya, terlihat dengan mata telanjang saat menyebar, menghancurkan bulu-bulu es di jalurnya. Harimau ini adalah lawan yang cukup sulit. Ekspresi Zhou Yuan berubah sedikit lebih serius saat dia melihat dari kejauhan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh binatang itu sangat luar biasa. Tapi Luluo juga sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius tingkat puncak. Ekspresi pemikiran terungkap di wajah Zhou Yuan. Kekuatan Luluo kemungkinan sudah mencapai tingkat Alpha Origin semu, dan hanya setengah langkah memisahkannya dari Alpha Origin yang sebenarnya. Selain itu, Zhou Yuan bisa mengatakan bahwa ketika Luluo dan Little Frost bersentuhan, keduanya tampaknya bergabung bersama. Serangan burung es itu mulai menunjukkan keaktifan dan fluiditas, dan bahkan mulai mengeluarkan riak yang sama dari teknik Genesis. Bulu-bulu es yang hancur. Zhou Yuan menatap medan perang. Bulu-bulu yang telah dihancurkan oleh harimau telah berubah menjadi debu yang hampir tidak terdeteksi. Debu melayang di udara, dan tanpa sadar dihirup oleh harimau, memasuki tubuhnya. Taktik yang tangguh. Tidak percaya dia bisa membawa hal-hal ke tingkat ini. Petik 2. Kejutan memenuhi hati Zhou Yuan. Pemboman bulu es sebelumnya hanya tipuan. Tujuan sebenarnya Luluo adalah untuk menyembunyikan keberadaan debu es, debu yang mengandung ki yang sangat dingin. Jika roh Zhou Yuan belum mencapai tahap ilusori maju yang memberinya indera tajam yang mengejutkan, dia mungkin tidak akan dapat menemukan debu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Harimau itu akan kalah, kata Zhou Yuan dalam hatinya. Benar saja, semuanya berjalan seperti yang diharapkan Zhou Yuan. Tanpa diketahui harimau, kecepatannya mulai turun saat pertempuran berlangsung, sementara lapisan es yang samar mulai muncul di bulunya. Pada saat tertentu, mata Luluo tampak mengeras ketika mulutnya terbuka, meludahkan bola Genesis Ki yang biru es. Frost kecil juga membuka paruhnya ketika ki dingin mendesis keluar, berubah menjadi badai es yang tiba-tiba menyapu daerah itu. Angin dingin melolong, langsung membekukan tanah. Sama seperti harimau itu akan beredar Genesis Ki untuk memblokir, tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku ketika ki dingin di dalam tiba-tiba meledak. Dalam rentang waktu singkat, beberapa harimau raksasa berwarna-warni telah berubah menjadi patung es yang hidup. Sangat melelahkan. Bahu Luluo merosot, wajahnya sedikit pucat. Pertempuran sebelumnya mungkin tampak mudah, tetapi pada akhirnya, harimau itu masih merupakan binatang Genesis kelas 4, kekuatan yang sebanding dengan Alpha Origin. Luar biasa, Anda benar-benar melakukan solo Genesis 4 bis. Zhou Yuan memberi acungan jempol kepada Luluo. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mengambil kelas 4 Genesis bis sendirian, dan bahkan menang. Luluo menyeringai dan berkata, pria besar itu sedikit terlalu bodoh, membiarkan roh esku memasuki tubuhnya. Jika itu adalah praktisi Alpha Origin biasa, itu tidak akan semudah itu. Dia melompat dari punggung Little Frost, tiba di depan harimau raksasa yang membeku ketika dia mengulurkan tangan. Dengan ketukan lembut, pahatan es itu hancur, hanya menyisakan serpihan es di tanah. White Genesis Ki bangkit dan menyatu di udara, membentuk manik Genesis Ki putih. Tangan Luluo meraih, mencoba untuk mengambil manik Genesis Ki. Namun, begitu dia menyentuhnya, ekspresi Zhou Yuan tiba-tiba berubah saat dia berteriak, hati-hati. Saat kata ini keluar dari mulutnya, kilatan merah tua tiba-tiba keluar dari hutan di belakang mereka, ganas dan kejam ketika melesat ke tempat fatal di punggung Luluo dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Robekan dapat dilihat di udara di saat detik yang terbelah itu. Luluo juga merasakan kekuatan tiba-tiba yang menuju ke arahnya, menyebabkan ekspresinya berubah tanpa sadar.
Namun, dia baru saja melonggarkan penjagaannya, dan tidak akan tiba waktunya untuk mengedarkan genesis ki-nya. Penyerang telah memilih waktu yang paling sempurna. Lah, cahaya merah tiba seperti kilat. Tepat saat akan mengenai Luluo, tubuh Zhou Yuan dengan cepat berlari, melemparkan dirinya ke depan seperti harimau yang menerkam ketika ia meraih Luluo dan menabrak tanah. Mereka jatuh beberapa kali sebelum berhenti, Zhou Yuan menutupi tubuhnya dengan tubuhnya sendiri dari awal sampai akhir. Boom, boom. Cahaya merah mendarat di tanah yang sekarang kosong, menyebabkan gelombang mengamuk genesis ki membentang. Tanahnya robek, panasnya batu yang mendidih meleleh. Gelombang panas membakar sepotong pakaian Zhou Yuan yang baik, meninggalkan rasa sakit yang menusuk di kulitnya. Dia mengerutkan kening saat dia menatap Luluo yang pucat dan bertanya, apakah kamu terluka? Luluo masih dalam keadaan agak panik, tetapi buru-buru menggelengkan kepalanya setelah menelan seteguk air liur. Zhou Yuan berdiri sambil menarik Luluo berdiri, sebelum tatapan gelapnya berbalik ke arah hutan lebat di belakang mereka. Keluarlah, dasar licik. Mata Luluo melebar marah, giginya erat mengepal saat dia menatap ke arah yang sama dengan Zhou Yuan. Jika dia tidak merespons secepat yang dia lakukan sebelumnya, serangan menyelinap kemungkinan akan berhasil. Luluo dengan marah memerintahkan, Frost kecil, pergi dan tangkap dia. Frost kecil mengeluarkan teriakan marah, sayapnya tiba-tiba mengepak ketika gelombang udara beku menyapu. Pohon apapun yang bersentuhan langsung berubah menjadi es. Hehe, benar-benar gadis kecil yang kejam. Ketika udara beku menyapu, cahaya merah tiba-tiba meledak seperti api yang membakar, benar-benar menghalangi serangan. Genesis ki merah-merah berpisah, memungkinkan Zhou Yuan dan Luluo untuk melihat sosok yang cantik dengan elegan dan perlahan keluar dari dalam. Hanya ketika dia mendekati mereka menyadari bahwa itu adalah gadis yang sangat cantik, rambutnya merah seperti api. Siapa kamu? Alis Zhou Yuan berkerut. Mereka jelas tidak mengenal gadis berambut merah ini. Setelah mendengar pertanyaan Zhou Yuan, gadis berambut merah tersenyum samar, menunjukkan wajah tersenyum yang indah. Namun, tidak ada banyak kehangatan dalam senyumnya, tetapi malah menakutkan. Suying, Dongsuan Benua, Klan Su. Suying, Dongsuan Benua. Petik 2. Ekspresi Zhou Yuan dan Luluo sedikit berubah pada saat ini. Zhou Yuan menatap gadis berambut merah bernama Suying, mengerutkan kening saat dia berkata, sepertinya benua Dongsuanmu telah mengintai domain Saint Remains benua Changmang kami untuk waktu yang lama. Pengaturan waktu pihak lain telah sempurna, diam-diam menyelinap ke Saint Remains domain melalui beberapa metode yang tidak diketahui saat dibuka. Ini jelas berarti bahwa mereka telah merencanakan operasi ini untuk waktu yang lama. Tikus Dongsuan, mengapa kamu menyerangku? Wajah Luluo agak tidak ramah saat dia menatap Suying. Tentu saja meninggalkan namaku di Saint Tablet. Suying tertawa kecil. Benua Changmang Anda tidak memiliki banyak jenius tingkat puncak yang layak, membuat saya tidak punya pilihan selain mencari Anda. Orang-orang sepertimu, Frost kecil, kacau dia. Luluo tertawa dingin. Dia jelas marah dengan tindakan gadis berambut merah sebelumnya, dan tidak mau membuang waktu lagi untuk berbicara. Frost kecil mengepakkan sayapnya, segera menyebabkan genesis ki yang dingin mengerumuninya. Itu pemandangan yang mendominasi dan mengesankan, bahkan udara mulai membeku menjadi kristal es yang tak terhitung jumlahnya. Desir, Frost kecil berubah menjadi kilatan cahaya dingin yang melesat ke arah Suying dengan kecepatan yang menakjubkan. Sudut bibir merah Suying sedikit melengkung, ujung kakinya mendorong tanah saat tubuhnya naik ke udara. Sementara itu, cahaya merah menyala keluar dari lengan bajunya seperti ular api melingkar. Lah, cahaya merah turun, membungkus Little Frost. Ternyata itu adalah cambuk merah panjang yang berapi-api yang sepertinya terbakar dengan api ketika dengan tegas mengikat Little Frost. Betapapun sulitnya berjuang, burung itu tidak dapat membebaskan diri. Hehe, bagaimana kamu menyukai cambuk mengikat binatang Scarlet Flame saya? Suying terkekeh. Frost kecil. Luluo sangat khawatir, jelas tidak pernah berharap bahwa Suying akan memiliki sarana untuk mengendalikan Genesis Beast. Hanya satu langkah yang diperlukan untuk mengikat Frost kecil yang tidak siap. Segel setan api. Suying mengerti bahwa dia tidak bisa memberikan kesempatan kepada musuh yang tangguh. Setelah menjebak Frost kecil, dia muncul di depan Luluo dalam sekejap, membentuk segel dengan tangannya saat dia mengirimnya ke yang terakhir. Boom, boom. Scarlet Red Genesis Ki berdesing maju, sepertinya berubah menjadi kepalan yang membara. Raungan iblis api bergema dari dalam saat dengan ganas meledak ke arah Luluo dengan kekuatan, kekerasan luar biasa. Luluo menggertakkan giginya saat dia mendorong tangannya ke depan, Genesis Ki melonjak dengan desisan menusuk. Bang! Keduanya bentrok secara langsung. Suying akhirnya dengan gesit melayang ke belakang, mengapa Luluo terguncang dengan keras, terhuyung mundur beberapa langkah sebelum memantapkan dirinya. Wajahnya yang cerah dan bersih memerah, ki dan darah di tubuhnya jelas bergejolak. Cek, kamu sepertinya begitu-begitu saja tanpa Genesis Beast itu. Suying mengeluarkan tawa yang terdengar menyenangkan. Wajah Luluo berubah menjadi hijau karena marah. Dia memiliki banyak keterampilan dan teknik, tetapi mereka semua membutuhkan kerja sama dari Beast Genesis untuk melepaskan kekuatan terbesar mereka. Namun, karena kesalahannya, Frost kecil telah terperangkap di awal pertempuran. Jika hanya itu yang kau miliki, akan ada satu jenius tingkat puncak di Changmang kontinenmu hari ini. Suying tampaknya menghela nafas dengan menyesal, tapi senyum di bibirnya sangat dingin. Desir, tubuhnya melesat ke depan sekali lagi, Genesis Ki merah-merah meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi, gelombang panas yang beriak yang terjadi menyebabkan pohon demi pohon meledak terbakar. Dia seperti avatar api saat dia menyerang ke arah Luluo, ujung-ujung jarinya berkedip dengan cahaya yang tidak berperi kemanusiaan yang dingin namun sangat panas pada saat yang bersamaan. Kamu pikir aku takut padamu? Sombong Suying menyebabkan kemarahan Luluo menyala. Dia mengertakkan giginya ketika Genesis Ki mulai bergerak, berniat untuk menemani wanita ini sepanjang jalan. Saat dia akan bergerak, sesosok tubuh menghalanginya dari depan. Dia menoleh, hanya untuk tertegun. Zhou Yuan. Dia segera buru-buru berkata, pergi dengan cepat, wanita gila itu sangat sulit untuk ditangani. Meskipun dia tahu bahwa Zhou Yuan telah melangkah ke panggung gerbang surga, dia toh hanya pada tingkat awal, sementara Zhu Ying kemungkinan memiliki kekuatan kuasi Alpha Origin, kekuatan yang bahkan lebih besar daripada milik Xiao Tianxuan. Jelas tidak mungkin bagi Zhou Yuan menjadi pasangannya. Zhou Yuan melambaikan tangannya. Kamu pergi mencari cara untuk membebaskan Frost kecil, biarkan aku berurusan dengan wanita ini. Tanpa bantuan Little Frost, ada banyak teknik yang tidak dapat digunakan Luluo.
Dalam kondisinya saat ini, dia tidak akan menjadi lawan Su Ying. Kamu, Luluo agak ragu-ragu. Hehe, apa kalian semua orang Changmang sombong? Memikirkan bahwa gerbang surga awal belaka berani menghalangi saya. Su Ying cukup terhibur dengan adegan ini, tetapi cahaya yang berkelap-kelip di matanya penuh dengan ejekan. Karena kamu ingin berperan sebagai pahlawan, aku akan mengabulkan keinginanmu. Su Qing tertawa mengejek. Cahaya merah berputar di sekitar tubuhnya saat rambut merahnya menari, membuatnya tampak seperti setan api. Tangannya mengepal erat, sebelum dia mengirim pukulan. Bang! Udara meledak, sementara angin tinju memotong bekas luka yang dalam di tanah di bawah kakinya. Pukulan ini bisa dengan mudah membuat lubang di praktisi tahap maju gerbang surga. Tidak ada rasa takut di mata Zhou Yuan saat dia menyaksikan serangan ganas itu dengan cepat mendekat, tetapi sebaliknya gelombang semangat yang membara. Kuaso Alpha Origin ya, aku ingin melihat seberapa kuat itu. Timbangan piton ajaib, 5 jari Zhou Yuan juga mengepal. Emas gelap Genesis Ki bergegas keluar dari tempat tinggal Ki-nya, menutupi tubuhnya sementara sisik magical piton emas muncul di permukaan tangannya. Grade 3 Genesis Rune, Black Gold Hand Rune. Saat Zhou Yuan berteriak dalam hatinya, kilau hitam muncul di atas kepalan tangannya yang tertutup, mengeluarkan aura tak terkalahkan. Sosok Zhou Yuan mirip dengan panah yang telah dilepaskan, meroket ke depan saat ia merobek udara. Sebuah pukulan dikirim tanpa sedikit pun keraguan, menabrak Su Ying. Bodoh-bodoh, Su Ying mengejek. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang praktisi gerbang surga awal berani untuk berbenturan langsung dengannya. Zhou Yuan, Luluo hanya bisa menutupi matanya. Tablet naga, Break the Sky. Pada saat tumbukan, tinju Zhou Yuan tampaknya menjadi lambat dan berat ketika kekuatan berdesir keluar, mengguncang udara dan merusak tanah. Kekuatan pukulan ini tidak hanya ditingkatkan oleh Genesis Ki, tetapi juga skala magical piton emas dan kelas 3 Black Gold Hand Rune. Kekuatannya sangat ganas sampai ekstrim. Boom, boom. Dua tinju berisi kekuatan mengerikan menabrak satu sama lain. Boom yang teredam memenuhi sekeliling. Dunia tampak terdiam sesaat, sebelum gelombang kejut kehancuran membentang. Tanah di sekitarnya mulai runtuh inci demi inci. Batuan terkoyak-koyak, sementara pohon demi pohon hancur menjadi serpihan yang memenuhi langit. Seluruh tempat sekarang berantakan total. Luluo melihat ke arah lokasi bentrokan itu, hanya untuk melihat sosok Zhou Yuan dan Su Ying mundur selusin langkah. Wajah Su Ying menjadi sangat jelek. Tatapan Luluo menyapu yang pertama, menemukan memar besar di tangannya, sementara darah segar menetes dari ujung jarinya. Sebagai perbandingan, beberapa timbangan emas di tangan Zhou Yuan telah hancur, tetapi dia tidak mengalami cedera. Jelas bahwa Zhou Yuan telah mengambil alih posisi di bursa sebelumnya. Luluo sangat terkejut sehingga mulut mungilnya terbuka lebar. Jari-jari Zhou Yuan perlahan-lahan rileks saat sisik emas menyusut. Dia mengangkat pandangannya dan melihat ke arah Su Ying yang berwajah muram saat dia dengan lembut terkekeh dan berkata, meskipun kamu adalah seorang Alpha Origin semu. Jika kita berbicara tentang kekerasan, kamu tidak sekeras aku. Di hutan yang hancur, Zhou Yuan perlahan mengendurkan tinjunya. Lawannya belum berhasil mendapatkan keuntungan sedikit pun dalam bentrokan mereka sebelumnya. Terbukti, ketika Zhou Yuan mengaktifkan timbangan magical piton emas dan kelas 3 Black Gold Hand Rune, ia memperoleh kekuatan untuk menghadapi kuasi Alpha Origin secara langsung. Hei, bertarunglah dengan benar, berhentilah menjadi penjahat vulgar. Sementara Zhou Yuan diam-diam senang dengan dirinya sendiri, suara Luluo tiba-tiba terdengar dari belakang. Zhou Yuan tertegun, kebingungan di wajahnya saat dia melihat ke arah Luluo yang memerah, yang saat ini memelototinya. Ah, wajah merah Luluo dengan serius berkata, pihak lain adalah seorang gadis, bagaimana dia bisa membandingkan kekerasan dengan Anda? Zhou Yuan segera merasa seolah-olah dia telah disambar petir sampai bagian luarnya hangus hitam dan bagian dalamnya berubah menjadi bubur. Hijau dan putih bertautan di wajahnya, tertegun ketika dia menatap Luluo. Beberapa saat kemudian, sebelum amarahnya akhirnya melampaui rasa malunya ketika dia berteriak, diam. Dia jelas berbicara tentang kekerasan tinju mereka. Bagaimana Luluo memutar hal-hal sejauh ini? Luluo membuat wajah lucu seperti dia. Dialah yang bersikap vulgar, mengapa harus begitu ganas? Di dekatnya, Su Ying juga telah mendengar kata-kata Luluo, segera menyebabkan wajahnya yang sudah jelek semakin memelintir, sementara dadanya yang matang naik dengan marah seolah-olah akan meledak. Bajingan, aku pasti membunuhmu hari ini. Teriakan Su Ying bergetar karena kemarahan putih panas. Boom, boom. Genesis Ki merah menyala keluar dari tubuhnya seperti api yang mengamuk. Tanah di bawah mulai mencair, memancarkan panas yang sangat menakutkan. Tangan iblis merah. Dengan pemikiran dari Su Ying, api merah-merah seperti Genesis Ki berubah menjadi tangan api raksasa yang dengan kejam menepuk Zhou Yuan. Zhou Yuan tidak berani menunda, emas gelap Genesis Ki melesat keluar dari atas kepalanya untuk membentuk kubah. Bum-bum, tangan yang menyala terus menamparnya dengan ganas, menyebabkan kubah Genesis Ki emas gelap bergetar tanpa akhir. Namun, meskipun yang terakhir terus berdesir, itu akhirnya bisa bertahan dan tidak patah oleh tangan yang menyala-nyala. Setelah sekitar selusin pukulan, Su Ying perlahan-lahan mendapatkan kembali kedinginannya, sepotong kuburan memasuki matanya. Pertukaran sebelumnya telah memberitahunya bahwa pemuda gerbang surga yang tampaknya awal ini tidak sederhana sama sekali. Kejadian Ki yang terakhir berlimpah dan terkonsentrasi, jauh melampaui tahap gerbang surga awal. Bahkan, itu sebanding dengan tahap gerbang surga maju. Selain itu, kejadian Ki emas gelap jelas kelas sangat tinggi, karena itu tampaknya tidak goyah bahkan dalam bentrokan langsung kejadian Ki seperti ini. Aku tidak percaya bahwa aku, Su Ying, bahkan tidak bisa menangani panggung gerbang surga seperti kamu. Kemarahan Su Ying telah bangkit kembali. Dengan genggaman tangannya, kipas merah menyala muncul di dalamnya. Permukaan kipas dipenuhi dengan pola seperti api, dan setiap bulu terbakar dengan api yang mengamuk, jelas diambil dari jenis binatang terbang jenis api. Coba fan burung 5 burung. Tangan Su Ying tersentak saat kipas bulu mengipasi, melepaskan gelombang raksasa Genesis Ki merah menyala. The Genesis Ki menjelma menjadi api yang luar biasa yang mulai menutupi langit, seperti hujan api ketika mereka membombardir Zhou Yuan. Setiap tetes api menyembunyikan undulasi yang mudah menguap yang akan meledak dan melepaskan kekuatan destruktif yang sangat besar pada saat kontak. Hujan api tampaknya menelan Zhou Yuan saat sikat surgawi Yuan di tangannya mulai tumbuh. Dengan sentakan lengannya, rambut-rambut seputih salju membentang keluar dan meliuk di sekelilingnya, membentuk perisai.
Bang, bang. Hujan api berbenturan dengan perisai yang terbuat dari rambut, menghasilkan boom dahsyat yang tampaknya membakar bahkan udara di sekitarnya. Boom itu berlangsung sesaat, mengubah rambut putih salju menjadi merah menyala. Namun, ujung sikat bergetar ketika rambut kembali, dengan cepat pulih ke keadaan normal. Meskipun Heavenly Yuan Bruce saat ini hanyalah Black Genesis Weapon, bahan yang dibuatnya sangat luar biasa. Karena itu, tidak mungkin untuk membakar rambut sikat. Setelah memblokir hujan api, Zhou Yuan tidak sopan menunggu langkah lawannya selanjutnya. Tubuhnya dengan cepat melesat maju, rambut-rambut seputih salju sekali lagi mengambil bentuk kuncup teratai, secepat kilat saat menyodorkan ke arah Zhu Ying. Dang, dentang, kipas Zhu Ying terhalang secara horizontal dengan permukaannya saat bibirnya terbuka, meludahkan bola Genesis Ki merah menyala di wajah Zhou Yuan. Emas gelap Genesis Ki keluar dari hidung Zhou Yuan, menghalangi bola api. Dentang, dentang, dentang. Pertukaran antara keduanya adalah kilat cepat, ujung sikat dan sisi pertemuan Fan berkali-kali dengan dentang logam saat percikan berkobar. Setiap serangan kedua individu itu kejam, tetapi setiap serangan diblokir oleh pihak lain. Sementara keduanya terkunci dalam pertempuran, Luluo tiba di sisi Little Frost yang terperangkap, tangan kecilnya mengulurkan tangan saat ki yang dingin mulai mengalir keluar dari tubuh Little Frost, menyerang cambuk merah menyala. Luluo berkata dengan gigi terkatup, wanita gila, aku akan menunjukkan kepadamu kehebatanku setelah aku membebaskan Frost kecil. Zhu Ying merasakan tindakan Luluo, menyebabkan alis pembentuk berkerut saat gelombang kesal muncul dalam dirinya. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat dengan mudah berurusan dengan Zhou Yuan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia akan menjadi begitu kuat, membuatnya sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat mengekstraksi dirinya sendiri sebagai gantinya. Jika Luluo berhasil membebaskan burung es, penambahan gabungan mereka mungkin akan membuat sisi Zhu Ying jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Aku harus menghabisi bocah ini. Pandangan tegas dan kejam melintas di matanya. Segera setelah itu, sosoknya tiba-tiba mundur, mencengkeram erat kipas bulu merah menyala saat dia menarik napas dalam-dalam, cahaya dingin berkedip di matanya. Teknik Little Heaven Genesis, Five Bird Fire. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah esensi yang mendarat di kipas sebelum mengirimkan ayunan yang kuat. Berkotek, api merah-merah naik, berubah menjadi bola api. Di atas bola api, samar-samar orang bisa melihat 5 burung menari di udara. Rune cahaya juga melayang di sekitarnya sebagai gelombang panas yang menakjubkan berdesir. Munculnya bola api memandikan seluruh hutan dalam aura panas menyengat, membuatnya terasa seolah-olah akan terbakar setiap saat. Ekspresi Zhou Yuan berubah sangat serius. Bola api itu mirip dengan massa terkompresi volatile dari kekuatan penghancur yang luar biasa. Jangan menyebutkan tahap gerbang surga, bahkan Alpha Origin Kuasi akan langsung terbakar menjadi abu jika terkena itu. Zhu Ying memang seseorang dengan kemampuan. Luluo juga merasakan gangguan dan buru-buru berteriak, Zhou Yuan, cepat mundur. Itu teknik surga kejadian kecil, kekuatannya gila. Petik 2. Zhou Yuan tidak bergerak, Genesis Ki di bawah kakinya mengangkatnya ke udara ketika ekspresinya berubah serius. 5 jari merentang keluar saat kilat tiba-tiba melompat dari telapak tangannya. Kamu juga harus memiliki rasa teknik Genesis Heaven kecilku. Nafsu pertempuran melonjak di mata Zhou Yuan. Ini adalah pertama kalinya dia akan menggunakan teknik setelah mempelajarinya, yang membuatnya sangat tertarik pada seberapa kuat itu akan terjadi. Plah, angin dan kilat berkumpul di telapak tangan Zhou Yuan. Genesis Ki berdenyut selusin napas kemudian saat bola petir hitam lebar beberapa inci muncul di tangannya. Angin besar dan guntur, gemuruh. Lengan Zhou Yuan terlempar dan bola petir hitam hijau meluncur dengan gemuruh. Detik berikutnya, bola api dan kilat bentrok. Boom, boom. Badai energi yang tak terlukiskan terbentang, udara terkekeh dengan api dan kilat. Hutan dalam radius 100 kaki berubah menjadi tanah tandus, sementara tanah hangus hitam. Sosok Zhu Ying muncul. Penampilannya saat ini agak menyedihkan. Dia telah terjebak setelah serangan sebelumnya. Gelombang kejut mengamuk itu mengguncang ki dan darah di tubuhnya, membungkus jejak darah yang muncul di sudut mulutnya. Dia seharusnya mati dengan ini, kan? Zhu Ying menggertakkan giginya saat dia melihat ke depannya. Debu perlahan-lahan mengendap. Namun, wajah Zhu Ying berubah jelek sekali lagi. Sosok Zhou Yuan tetap tak bergerak dari tempat itu, meskipun cangkang kura-kura seperti perisai cahaya telah muncul di depannya. Perisai ringan inilah yang telah membela Zhou Yuan melawan gelombang kejut. Good going Zhou Yuan. Luluo bersorak di dekatnya, matanya yang besar penuh dengan keheranan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Zhou Yuan akan naik ke tingkat ini ketika mereka bertemu lagi. Kekuatan Zhu Ying pasti tidak kurang dari miliknya. Meski begitu, mantan tidak dapat mengambil keuntungan dalam pertarungan. Jelas bahwa Zhou Yuan telah tumbuh sangat pesat sejak memasuki Saint Remains Domain. Zhu Ying menggigit giginya dengan marah, hampir memecahkannya. Dia menatap Zhou Yuan sambil mengangkat alis dan bergumam, Zhou Yuan. Sekarang saya memikirkannya, nama ini agak akrab. Setelah berpikir, dia akhirnya ingat. Jadi kamu adalah musuh bebuyutan Wu Huang, Zhou Yuan itu. Zhu Ying tertawa kecil. Jadi disinilah kamu berada. Bagus, musuhmu juga ada di sini. Aku akan memanggilnya untuk bermain denganmu. Petik 2. Saat kata terakhir keluar dari mulutnya, dia melambaikan tangannya saat bola api terbang ke langit. Bola meledak, mengirimkan gelombang yang aneh. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit ketika dia melihat ini. Wu Huang juga ada di sini. Tidak lama setelah Zhu Ying mengirimkan sinyalnya, Zhou Yuan mendengar suara deru angin dengan cepat ke arah mereka. Pada akhirnya, dia melihat kabut di kejauhan ketika 2 sosok perlahan keluar. Salah satunya mengenakan jubah emas. Itu Wu Huang. Yang lain berpakaian hitam, dan bahkan matanya adalah pusaran hitam pekat yang memberi satu perasaan aneh yang tak terlukiskan. Wu Huang berjalan maju dengan kedua tangan di belakang. Hal pertama yang dilihatnya adalah Zhou Yuan, menyebabkan dia terkejut sejenak, sebelum pandangan main-main muncul dari sudut mulutnya. Zhou Yuan, aku berharap bisa bertemu denganmu lagi. Di hutan yang hancur, Zhou Yuan tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat 2 individu yang berjalan keluar dari kabut, Wu Huang dan pemuda berjubah hitam. Kamu sudah bekerja sama dengan orang-orang Dongsuan. Wu Huang dengan acuh tak acuh menjawab, pandangan pendek. Masa depan saya tidak akan terbatas pada benua belaka. Mengapa identitas benua Changmang saya harus membatasi saya? Petik 2. Betapa tidak tahu malu. Luluo mencibir. Kamu berkolusi dengan orang-orang Dongsuan ini untuk bergabung dengan Yao Yao.
Kamu benar-benar yang terburuk. Wu Huang menggelengkan kepalanya, suaranya tidak berubah ketika dia berkata, satu-satunya kebenaran adalah bahwa pemenangnya benar, dan prosesnya tidak begitu penting. Karena ada batu sandungan di jalan saya secara alami harus menghapusnya. Petik 2. Zhou Yuan menatap ke arahnya. Sayang sekali kau bahkan membuang wajahmu, tetapi masih tidak dapat mencapai tujuanmu. Ekspresi Wu Huang akhirnya berubah sedikit kaku, tatapannya agak dingin ketika dia menatap Zhou Yuan dan berkata, menemukanmu di sini adalah kejutan yang tak terduga tapi menyenangkan. Saya mendengar bahwa Anda berhubungan baik dengan Zhou Xiaoyao, apakah saya benar? Jika Anda ditangkap dan digunakan sebagai umpan, apakah Anda berpikir bahwa dia akan tetap memilih untuk datang meskipun itu jelas jebakan? Boom, boom. Wu Huang cepat dan tegas, Genesis Qi yang kuat meledak dari tubuhnya seperti badai di kata terakhirnya. Genesis Qi-nya mirip dengan matahari yang terik, bersinar cemerlang dengan kekuatan yang menakjubkan. Desir, dia sangat cepat, muncul di depan Zhou Yuan dalam satu langkah. Ujung kaki Zhou Yuan juga mendorong tanah saat sosoknya dengan cepat mundur. Namun, Wu Huang seperti bayangan, tetap dekat dengan Zhou Yuan tidak peduli seberapa keras yang terakhir mencoba melarikan diri. Ketidakpedulian adalah satu-satunya hal di wajah yang terakhir sebagai pukulan dikirim terbang. Cahaya merah-merah bersemi, muncul di bawah kepalan seperti matahari yang menyilaukan. Pukulan itu menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar, sementara udara di sekitarnya berubah panas. Wu Huang menunjukkan kekuatan ekstrim, kekuatan yang bahkan lebih mendominasi dan tidak masuk akal daripada Zhu Ying. Murid Zhou Yuan sedikit menegang saat tinju melesat ke arahnya. Tidak ada keraguan sama sekali ketika Genesis Qi melonjak dalam tubuhnya, menyebabkan timbangan piton magical emas muncul di tinjunya. Timbangan piton ajaib, grade 3 Genesis Rune, Black Gold Hand Rune. Zhou Yuan juga mengirimkan pukulan, cahaya hitam menyapu timbangan emas, memberinya kilau emas kehitaman yang tampaknya tidak bisa ditembus. Boom, boom. Kedua tinju itu saling menabrak, kekejaman dingin melintas di mata Wu Huang saat dia berkata dengan suara dingin, apakah kamu percaya bahwa kamu akan memiliki kualifikasi untuk menghadapiku secara langsung karena kamu telah mencapai tahap gerbang surga? Naif. Matahari yang menyilaukan di bawah tinjunya tampak meledak pada saat ini, berubah menjadi kekuatan menakutkan yang secara spektakuler menyapu Zhou Yuan. Dong. Tubuh Zhou Yuan tersentak mundur, kakinya mengolesi garis-garis panjang di tanah saat ia didorong kembali. Desir. Namun, saat dia tertiup ke belakang, lengan Zhou Yuan bergetar ketika kilatan hijau dan hitam melesat keluar. Kecepatannya mirip kilat, dengan cepat muncul di depan Wu Huang. Itu adalah bola petir hitam hijau yang lebarnya beberapa kaki. Petir dan angin dengan cepat berputar di dalamnya, sementara suara samar gemuruh guntur dan angin menderu bisa terdengar. Energi mengamuk menyebar dari bola. Pupil Wu Huang sedikit menyusut. Angin besar dan guntur. Suara yang hampir tak terdengar dengan lembut keluar dari mulut Zhou Yuan. Boom, boom. Angin dan kilat meledak. Meskipun Wu Huang segera menggunakan Genesis Qi-nya untuk melindungi dirinya sendiri, dia masih diledakkan sampai perisainya bergetar hebat saat dia terhuyung-huyung mundur selusin langkah. Lengan bajunya telah terbakar dan tercabik-cabik, darahnya sedikit bergejolak. Meskipun dia tidak terluka, ekspresinya menjadi sangat badai. Karena ini adalah pertama kalinya dia dipukul mundur oleh Zhou Yuan. Ini benar-benar tidak dapat diterima olehnya. Orang yang pernah menjadi semut di matanya tanpa sadar memperoleh kekuatan untuk mengguncangnya. Niat membunuh intens melintas di mata Wu Huang. Dia bisa merasakan bahwa Zhou Yuan tumbuh terlalu cepat. Sebelum mereka memasuki Saint Remains Domain, satu pukulan dari mantan bisa sangat melukai dan bahkan membunuh yang terakhir. Namun, dia telah mengirimkan pukulan yang sama beberapa saat sebelumnya, tetapi satu-satunya hal yang telah dicapai adalah memaksa Zhou Yuan kembali. Bahkan, yang terakhir bahkan telah menemukan interval untuk membalas serangan, menangkapnya tidak siap. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum keberadaan semut yang seperti itu tumbuh cukup kuat untuk menghadapinya secara langsung. Memikirkan adegan seperti itu membuat niat membunuh praktis dimuntahkan dari mata Wu Huang. Dia tidak bisa membayangkannya, karena itu akhirnya akan menyentuh ketakutan terlarang dalam relung terdalam hatinya. Hampir niat membunuh materi melonjak di sekitar tubuh Wu Huang, menyapu kehidupan di sekitarnya. Seolah suhunya tiba-tiba turun. Namun, Zhou Yuan tidak mengindahkan niat membunuh Wu Huang. Sosoknya yang cepat mundur tidak berhenti bahkan untuk sedetik, sementara dia membuat tanda pada Luluo dengan tangan di belakang punggungnya. Situasi saat ini terlalu tidak menguntungkan bagi mereka. Zhu Ying masih menonton dari samping, dan ada pemuda yang bahkan lebih berbahaya dalam warna hitam. Bahaya yang dia rasakan dari yang terakhir tidak kurang dari Wu Huang. Selain itu, indera rohnya telah mendeteksi bahwa Genesis Qi samar-samar mulai berkumpul di sekitar pemuda itu dalam warna hitam. Frost kecil akhirnya dibebaskan oleh Luluo. Segera mengguncang sayapnya, berubah menjadi kilatan cahaya dingin yang menyapu Zhou Yuan dan Luluo, sebelum menembak ke dalam kabut tanpa ragu-ragu. Sementara itu, pemuda berjubah hitam bernama Ye Ming baru saja diam-diam mengangkat tangannya hanya untuk terpana. Dia hanya bisa menyaksikan ketika dua manusia dan binatang buas dilemparkan ke dalam kabut, menghilang dari pandangan. Ye Ming berkata dengan takjub, anak yang tajam. Zhou Yuan dengan jelas menyadari saat Ye Ming menunjukkan tanda-tanda diam-diam bersiap untuk bergerak. Dengan demikian, sang mantan dengan tegas memilih untuk mundur, dan bahkan masuk ke dalam kabut. Karena itu, mereka juga harus memasuki kabut jika mereka memilih untuk mengejar. Ekspresi Wu Huang sangat gelap, rasanya seperti telah dimainkan. Sudah berapa kali Zhou Yuan selamat dari tangannya? Ye Ming musuhmu ini bukan individu yang sederhana. Dia jelas hanya pada tahap gerbang surga awal, tetapi bahkan Zhu Ying terpaksa mengakui kekalahan. Petik 2. Wu Huang tanpa ekspresi saat dia melihat ke arah Ye Ming. Apakah kita mengejar? Zhou Xiaoyao pasti akan secara sukarela mencari kita jika dia ditangkap. Ye Ming tertawa. Jika dia benar-benar magnetis, itu akan menyelamatkan kita dari upaya. Kami akan mengejar itu. Meskipun Zhou Yuan cerdas dan memilih untuk bersembunyi di kabut, dia tidak tahu bahwa kabut tidak ada halangan di mataku. Ye Ming sedikit menyeringai. Sebuah cahaya aneh muncul di pupilnya yang pekat saat air mata menetes dari sudut matanya. Dunia sebelum dia mulai berubah, lapisan-lapisan kabut surut ketika sosok dua manusia dan seekor binatang buas bersinar dalam pandangannya. Lewat situ, ayo pergi. Jari Ye Ming mengulurkan dan menunjuk ke arah tertentu.
Wu Huang adalah orang pertama yang melesat maju, sosoknya secepat kilat saat dia mengejar, sementara pembunuhan dingin melonjak di matanya. Zhou Yuan, kamu tidak akan melarikan diri kali ini. Aku tidak akan lagi memberimu kesempatan untuk tumbuh. Karena itu, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Desir. Suara angin yang bertiup dengan cepat tiba-tiba terdengar di dalam kabut tebal ketika sosok biru menyapu. Angin dingin bertiup, membekukan dedaunan di pohon-pohon terdekat. Di dalam cahaya biru ada burung es yang besar, sementara Zhou Yuan dan Luluo duduk di punggungnya. Alis Zhou Yuan sedikit berkerut saat dia melihat ke belakang dan bergumam pada dirinya sendiri, pemuda berjubah hitam harus menjadi orang yang bergandengan tangan dengan Wu Huang untuk melukai Yao Yao, Ye Ming. Dia memang bukan orang biasa. Meskipun Ye Ming belum melakukan apa-apa sebelumnya, perasaan roh Zhou Yuan bisa merasakan bahwa tingkat ancaman yang ditimbulkannya tidak kurang dari Wu Huang. Wu Huang, Ye Ming plus Swing. Susunan pemain di sisi lain jelas jauh lebih kuat daripada Luluo dan dia. Itulah sebabnya Zhou Yuan tidak memiliki pemikiran untuk membawa mereka, tetapi malah memanfaatkan bentrokan dengan Wu Huang untuk melarikan diri secara pasti. Zhou Yuan, kita sudah memasuki kabut. Itu akan mengganggu indera kita, membuatnya sangat merepotkan. Luluo agak khawatir. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. Kami tidak punya pilihan. 1 detik kemudian dan mereka akan melepaskan kekuatan penuh mereka untuk menghentikan kita. Jika kita terjebak, itu akan sangat tidak menguntungkan. Petik 2. Hanya dengan memasuki kabut kita bisa mencoba melepaskannya. Luluo dengan marah menggertakkan giginya. Bajingan itu, mengambil keuntungan dari jumlah mereka. Ketika kita bergabung dengan kakak besar Yao Yao dan yang lainnya, lihat saja apakah aku tidak akan membunuh mereka. Dia adalah tuan kecil dari kekaisaran 1000 binatang. Bagaimana dia bisa menderita penghinaan karena dipaksa melarikan diri? Zhou Yuan tertawa kecil, jauh lebih berpikiran terbuka dibandingkan. Matanya sedikit menyipit saat mengingat pertengkarannya sebelumnya dengan Wu Huang. Jelas bahwa dia sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dalam bentrokan sebelumnya, dia praktis kewalahan tanpa perlawanan, tapi baru saja, dia bisa menerima serangan Wu Huang secara langsung. Ini berbicara banyak tentang kemajuannya. Wu Huang, aku ingin tahu bagaimana perasaanmu sekarang. Sudut mulut Zhou Yuan sedikit melengkung. Desir. Ekspresi Zhou Yuan tiba-tiba berubah saat dia melihat ke arah kabut tebal di belakang mereka di mana riak samar dapat terlihat. Luluo, tambah kecepatan kita. Mereka datang mengejar. Petik 2. Luluo kaget, bahkan setelah kita memasuki kabut. Apakah mereka tidak takut kehilangan arah? Zhou Yuan dengan tenang menjawab, sepertinya saya terlalu takut pada Wu Huang, dan dia sekarang sangat bertekad untuk menyingkirkan saya. Wu Huang seharusnya juga merasakan kemajuan Zhou Yuan, kemajuan yang jelas akan segera merebut situasi di luar kendali Wu Huang. Luluo dengan ringan menepuk-nepuk burung es, segera menyebabkannya mengeluarkan tangisan yang jernih. Sayapnya mengepak, ki dingin meledak di belakangnya saat kecepatannya melonjak, berubah menjadi kabur yang dengan cepat melesat ke depan. Tidak lama setelah burung es berubah menjadi buram dan menghilang ke kejauhan, yang harus mulai bergetar ketika 3 sosok muncul. Seberapa cepat? Wu Huang tanpa ekspresi. Pusaran di mata Ye Ming berputar ketika dia dengan acuh tak acuh berkata, Zhou Yuan memiliki indera roh yang sangat tajam. Rohnya harus cukup kuat, memungkinkan dia merasakan pendekatan kami. Petik 2. Tapi jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri. Pandangannya tiba-tiba berbalik ke arah lain dan menjentikkan jarinya. Bola kejadian Ki meledak, mentransmisikan undulasi aneh. Segera setelah itu, kabut ke arah itu terkoyak ketika 3 sosok muncul. Mereka adalah 3 jenius dongsuan tingkat puncak lainnya. Jiang Kuan, bagaimana hasilnya? Ye Ming memandang ke arah pemuda yang telah menghalangi jalan Zhensu. Wajah bayi Jiang Kuan menyeringai sambil mengangguk. Dia cukup bagus, dan memiliki tubuh yang sangat tangguh. Namun, dia sekarang terluka dan melarikan diri ke kabut. Petik 2. Mata hitam pekat Ye Ming memindai area saat dia dengan acuh tak acuh berkata, jangan terburu-buru, tidak ada yang bisa melarikan diri. Pergi. Dengan lambaian tangannya, dia dan Wu Huang terbang ke depan. Koma. Jumlah mereka meningkat. Zhou Yuan menyebarkan indera rohnya di kabut, menuangkan semua energinya ke kepanduan. Segera setelah itu, ekspresinya sedikit berubah. Dia samar-samar bisa merasakan undulasi genesis ki di belakang mereka telah meningkat. Selain itu, masing-masing sangat kuat, menunjukkan bahwa mereka bukan milik yang lemah. Wajah Luluo juga sedikit berubah, mengepalkan rahangnya ketika dia berkata, sepertinya mereka berencana untuk mengelilingi kita. Zhou Yuan sedikit mengernyit. Sesaat kemudian, ekspresi di matanya tiba-tiba berubah serius saat dia menyodorkan Heavenly Yuan Bruise di tangannya. Rambut putih salju berubah menjadi cambuk panjang saat mereka menembak ke arah titik tertentu dalam kabut. Celepuk, sebuah pohon pecah, mengungkapkan sosok di belakangnya. Tatapan Zhou Yuan dan Luluo melesat, hanya untuk terpana. Pakaian sosok itu compang camping, membuatnya tampak agak menyedihkan. Kulit pucat itu hanya bisa menjadi milik Zhensu Sekte Yama. Zhensu, Luluo terkejut, kenapa kamu bersembunyi di sini? Sebuah pikiran tiba-tiba melanda Zhou Yuan saat dia menatap wajah tanpa ekspresi Zhensu. Kamu juga diserang oleh orang-orang dongsuan itu. Zhensu terdiam sesaat, sebelum dia mengangguk. Kamu tidak bisa mengalahkan lawanmu, kata Luluo dengan jijik. Zhensu mengerutkan kening ketika berkata, saya tidak takut pada orang yang melawan saya, tetapi ada 2 orang lain yang disembunyikan di dekat saya yang telah mengunci saya, menyebabkan saya memecah perhatian saya sementara tidak berani menggunakan kekuatan penuh saya. Karena itu bagaimana dia menemukan celah? Luluo tertegun, sangat tercela. Luluo dengan penuh kebencian berkata, mengapa orang dongsuan ini membuat masalah bagi kita? Zhou Yuan dengan tenang menjawab, karena hanya orang-orang di level Anda yang dapat mengancam mereka. Mereka bersatu, sementara kalian tersebar. Melanggar kalian semua satu persatu secara alami akan menurunkan moral semua jenius Changmang, menghilangkan keberanian mereka sehingga mereka tidak lagi dapat bersaing untuk mendapatkan hadiah dan berkah dari Saint Remains Domain. Zhensu batuk lemah 2 kali, tidak mengatakan apa-apa saat dia berbalik untuk pergi. Zhou Yuan menatap punggung Zhensu dan tiba-tiba berkata, mereka tampaknya mampu melihat melalui kabut. Saya menyarankan Anda untuk bergabung dengan kami. Petik 2. Zhensu jelas terluka cukup serius. Jika dia bergerak sendiri, Wu Huang, Ye Ming dan yang lainnya pasti akan menyusul. Ketika itu terjadi, segalanya tidak akan cantik. Kaki Zhensu berhenti, memutar kepalanya sedikit saat matanya yang berwarna abu memandang ke arah Zhou Yuan.
Aku menyerangmu sebelumnya, tapi kamu masih baik-baik saja dengan membantuku. Zhou Yuan tersenyum tipis. Tidak ada dendam besar di antara kita, tetapi kenyataannya adalah orang-orang di belakang telah bergabung dengan Wu Huang. Jadi, saya secara alami harus tahu apa yang penting. Zhen Su diam. Berhentilah bersikap pelin-pelan. Anda harus mengetahui keadaan Anda saat ini dengan jelas. Jika Anda ingin mati, silakan pergi. Petik 2. Mata Zhen Su sedikit berkedip. Pada akhirnya, sosoknya tiba-tiba meluncur ke udara dan mendarat di punggung burung es. Terima kasih. Saya akan mengingat hutang ini, kata Zhen Su dengan sedikit kesulitan. Dia jelas seorang yang agak berkonflik dan malu. Bagaimanapun, dia telah menyerang Zhou Yuan belum lama ini, tapi sekarang perlu meminjam kekuatan yang terakhir. Zhou Yuan dengan santai melambaikan tangannya. Wu Huang telah bersekutu dengan orang-orang Dongsuan, jadi dia secara alami perlu mengumpulkan beberapa sekutu sendiri. Zhen Su dan yang lainnya, yang menjadi sasaran orang Dongsuan, jelas merupakan pilihan terbaik. Apa yang kita lakukan sekarang? Kemana kita pergi? Mereka memiliki keunggulan angka, sementara kami mengalami cedera di pihak kami. Kita pasti akan musnah jika kita menghadapi mereka. Ada ekspresi pahit di wajah Luluo. Zhou Yuan merenung dalam diam selama beberapa saat, matanya berkedip dalam pikiran. Beberapa saat kemudian, dia menunjuk ke arah kabut yang paling dalam. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa ada cukup banyak Genesis Beast kelas 4, dan bahkan pemimpin Genesis Beast yang misterius di bagian terdalam dari jajaran gunung di mana kolam emas berada. Iya nih, maka disitulah kita akan menuju, hanya dengan mengacaukan beberapa kekacauan kita akan bisa kehilangan mereka. 170. Kabut menyelimuti pegunungan saat bayangan es melintas. Zhou Yuan duduk di punggung Frost kecil, indera rohnya menyebar keluar. Meskipun kabut bisa mengubah arah pikiran seseorang, Zhou Yuan nyaris tidak bisa membimbing mereka melalui rohnya yang kuat. Ke kiri, kata Zhou Yuan. Frost kecil segera mengguncang sayapnya, berbalik arah. Kami sudah mencapai kedalaman pegunungan. Zhou Yuan melirik ke belakang, tatapannya membeku saat melanjutkan, mereka masih mengikuti kita. Bagaimana sabar? Petik 2. Dia bisa mendeteksi beberapa kehadiran agak jauh di belakang, membuntuti mereka seperti bayangan. Jelas bahwa Wu Huang dan geng tidak berniat menyerah begitu saja. Zhen Su berkata dengan suara rendah, apa yang kita lakukan sekarang? Lebih dalam lagi dan kita akan mulai menghadapi kelas 4 Genesis Beast. Petik 2. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit saat dia menatap ke kedalaman kabut, samar-samar melihat seberkas emas, sementara dia juga mulai merasakan beberapa riak kejadian ki yang kuat. Mereka jelas mendekati kolam emas. Riak-riak kejadian yang dirasakannya kemungkinan besar milik binatang buas yang melindungi kolam. Zhou Yuan dengan tegas menyatakan, masuk. Luluo menggertakkan giginya dan menepuk Little Frost. Dengan teriakan nyaring, kecepatannya meningkat tajam. Beberapa menit kemudian, Zhou Yuan dan rombongan menemukan bahwa mereka telah keluar dari kabut. Di belakang kabut terbentang hutan gunung kuno tempat banyak pohon menjulang berdiri dengan bangga. Roar. Beberapa saat setelah Zhou Yuan dan geng keluar dari kabut, raungan keras tiba-tiba terdengar. Bayangan besar turun dari langit dengan kekuatan kekerasan dan mengerikan. Frost kecil dengan tangkas menembak ke depan, menghindari bayangan. Boom, boom. Bayangan itu menghantam tempat di mana Zhou Yuan dan yang lainnya hanya beberapa saat sebelumnya, menyebabkan tanah runtuh. Saat debu mulai memenuhi udara, trio Zhou Yuan melihat seekor kera raksasa tertutup sisik. Itu dengan ganas berdiri di sana, mata binatangnya yang merah padam menatap mereka. Unduhan Genesis Ki yang kuat berdesir di sekitar kera berskala seperti badai. Binatang Genesis kelas 4, aura ganas menyebabkan murid trio menyusut. Melawan binatang kejadian dari level ini, mereka harus menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melakukan perlawanan. Desir. Beberapa detik setelah kera berskala raksasa muncul, kabut beriak sekali lagi, dan 6 angka dengan cepat terbang keluar, mendarat di dekat kelompok Zhou Yuan. Keenam sosok itu secara alami mengikuti Wu Huang, Ye Ming dan yang lainnya. Roar. Kera bersisik sangat marah karena melihat lebih banyak manusia yang menyerang. Dengan raungan nyaring dari mulutnya yang merah darah, tubuh titaninya melompat ke udara ketika tinju raksasa menabrak kelompok Wu Huang seperti bola meriam, digembar-gemborkan oleh tekanan angin yang mencengangkan. Bahkan sebelum memukulnya, bentuk kepalan sudah tercetak di tanah. Wu Huang acuh tak acuh saat dia melihat kera bersisik cepat tumbuh di matanya. 5 jari mengepal ketika kakinya menghantam tanah, memecahkannya. Sosoknya muncul di depan kera dalam sepersekian detik, kepalan seperti matahari terbit yang menyala-nyala, memelototi kekuatan cemerlang yang tidak memungkinkan perlawanan. Boom, boom. Manusia dan binatang dengan ganas bentrok di udara sebagai riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang terbentang, diikuti oleh serangkaian boom cepat saat udara diledakkan. Di epicentrum, kera berskala raksasa melepaskan tangisan kesedihan saat tubuh besarnya dikirim terbang mundur. Itu menabrak tanah, menyebabkan daerah sekitarnya bergetar. Tubuh kera merobek tanah, menciptakan bekas luka panjang ketika pohon-pohon yang menjulang terus jatuh satu demi satu. Sebaliknya, Wu Huang hanya dipaksa selusin langkah mundur sebelum dia perlahan-lahan melayang, ekspresinya sama acuh seperti sebelumnya. Selain Ye Ming, 4 lainnya dari benua Dongsuan melirik Wu Huang dengan takjub. Luluo hanya bisa bergaris bawah, orang ini benar-benar mengerikan. Meskipun dia sebelumnya menghabisi Genesis Beast kelas 4, itu hanya mungkin setelah menarik semua perhentian. Sebagai perbandingan, Wu Huang dengan megah menekan Beast Genesis kejadian kelas 4 dalam bentrokan kekuasaan langsung. Jejak kubur juga muncul di wajah pucat tanpa ekspresi Zhen Su. Tidak ada emosi hadir dalam tatapan Wu Huang saat dia melihat ke arah Zhou Yuan. Apakah kamu percaya bahwa bersembunyi di sini akan membuatku takut? Zhou Yuan tampak tersenyum, senyum yang sedikit mencemooh. Roar. Pada saat itulah kera bersisik raksasa itu bangkit berdiri dan mengeluarkan raungan kemarahan yang memekakkan telinga. Raungan itu bergema di kejauhan, bergema melintasi hutan gunung. Gemuruh. Hampir segera setelah itu, Genesis Ki liar mulai meledak di kedalaman hutan satu demi satu. Hutan gunung bergetar ketika 4 binatang raksasa dengan cepat muncul, berhenti di belakang kera berskala raksasa. Genesis Ki berputar-putar di sekitar 4 raksasa ini, dengan jelas menunjukkan bahwa masing-masing dari mereka adalah Genesis 4 Beast. Ekspresi Wu Huang dan Ye Ming akhirnya sedikit berubah. Ye Ming melirik Zhou Yuan dan berkata, betapa rencana yang indah untuk mendesak harimau melahap serigala. Sayangnya, itu tidak akan berhasil.
Muridnya yang pekat hitam menatap 5 Genesis Beast kelas 4 sebelum mereka ketika pusaran dalam perlahan mulai berputar, dan riak aneh mulai menyebar. Tubuh kera berskala raksasa dan Genesis Beast kelas 4 lainnya menjadi kendur untuk sesaat, pusaran hitam muncul di mata mereka seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam halusinasi. Air mata darah jatuh dari sudut mata Ye Ming saat ekspresi lelah muncul di dalamnya. Dia telah mengendalikan 5 kelas 4 Genesis Beast. Suara kaget Luluo terdengar. Mata Zhou Yuan melebar pada saat ini. Ini teknik mata yang didukung oleh energi spirit. Genesis Beast mungkin memiliki tubuh yang kuat, tetapi roh mereka relatif lebih lemah, membuat mereka mudah dimentahkan olehnya. Zhou Yuan berkata dengan suara rendah, ke kolam emas. Frost kecil keluar saat suaranya terdengar. Tidak ada dari kalian yang akan melarikan diri hari ini. Suara dingin Wu Huang mengikuti, sosoknya berubah menjadi kilatan cahaya merah tua, secepat kilat guntur saat dia dengan kejam mengejar. Di belakangnya, Ye Ming dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Gemuruh, dua kelompok, satu melarikan diri, satu mengejar, menimbulkan gangguan besar di kedalaman pegunungan. Mereka melintasi banyak gunung dalam beberapa menit. Cahaya keemasan segera bersemi di depan mata mereka, hanya bagi mereka untuk melihat gunung raksasa yang berdiri agak jauh di depan mereka. Puncak gunung itu mirip dengan gunung berapi, hanya cahaya emas tak berujung yang menyebar dari mulutnya, berkilauan seperti genangan emas. Kolam emas, mata Luluo bersinar ketika dia menatap puncak gunung. Di belakang mereka, Wu Huang, Ye Ming dan yang lainnya mengikuti dengan cermat, keinginan muncul di mata mereka saat tatapan mereka jatuh ke kolam emas yang megah. Tampaknya berkat kolam emas ditakdirkan untuk menjadi milik kita. Ye Ming tertawa saat dia menggosok kedua tangannya. Aku benar-benar harus berterima kasih karena telah memimpin. Roar. Namun, beberapa raungan tiba-tiba terdengar di daerah saat tawa Ye Ming memudar. Selanjutnya, pupil semua orang di kedua sisi menyusut ketika mereka melihat binatang buas besar setelah binatang muncul di puncak gunung, mata merah-merah dengan cepat mengunci manusia. Lebih dari selusin kelas 4 Genesis Beast. Line up ini membuat ekspresi kedua belah pihak berubah. Namun, itu masih belum berakhir. Binatang-binatang Titanic bersujud, kepala mereka menunduk seolah mereka membungkuk. Ekspresi Zhensu juga tidak terlihat bagus ketika dia berkata, rumor berbicara tentang pemimpin Genesis Beast yang misterius di kolam emas yang telah dihasilkan banyak binatang kejadian kelas 4. Alis Zhou Yuan terjalin erat. Tampaknya rumor itu benar. Ini benar-benar sial bagi mereka, harimau di belakang dan serigala di depan. Jika keadaan menjadi lebih buruk, kami akan segera melarikan diri di tengah-tengah kekacauan. Kata Zhou Yuan dengan suara lembut. Luluo dan Zhensu mengangguk. Bahkan Luluo tidak lagi memikirkan kolam emas sekarang. Beberapa jarak di belakang mereka, ekspresi Wu Huang dan Ye Ming berubah serius. Mereka samar-samar bisa merasakan gelombang yang sangat kuat di kedalaman cahaya keemasan. Di bawah tatapan mereka yang dijaga, raungan rendah yang dipenuhi dengan martabat terdengar dari puncak gunung raksasa, menyebabkan setiap binatang kejadian di gunung bergetar. Sosok raksasa perlahan muncul dari dalam cahaya keemasan. Pada akhirnya, sosok itu melangkah keluar, muncul dalam pandangan semua orang. Semua orang terpana ketika sosok itu muncul dengan sendirinya, karena hal yang muncul bukanlah raksasa, tetapi seekor anjing kecil abu-abu kusam seperti makhluk. Binatang kecil itu menguap dengan malas, matanya yang manik memandang dengan jijik ke arah kerumunan yang berkumpul. Zhou Yuan dan Luluo dengan kosong menyaksikan adegan ini. Beberapa saat kemudian, mereka tidak dapat menghentikan diri mereka dari menggosok mata mereka sebelum melihat dengan hati-hati lagi ketika ekspresi mereka berubah sangat spektakuler. Luluo bertanya dengan suara ragu-ragu, Zhou Yuan, apakah mataku menipu saya? Mengapa makhluk kecil itu terlihat hampir persis seperti Tuntun? Petik 2. Zhou Yuan diam. Pada akhirnya, dia dengan keras menganggukkan kepalanya. Matamu tidak salah. Bajingan kecil ini telah menikmati waktunya sebagai raja di sini sementara kita berada di luar mati-matian berjuang untuk hidup kita. Banyak binatang telah bersujud di puncak gunung. Target penghormatan mereka secara tak terduga bukanlah binatang raksasa yang perkasa, tapi makhluk abu-abu kecil yang misterius dan membosankan. Zhou Yuan dan Luluo secara alami langsung mengenalinya. Makhluk kecil ini adalah yang terakhir yang belum ditemukan sejak memasuki Saint Remains Domain, Tuntun. Bahkan Zhou Yuan tidak bisa membantu tetapi agak terpana, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Siapa yang bisa berharap bahwa Tuntun akan bersembunyi di sini sebagai Raja Gunung, menikmati kehidupan yang bebas dan mudah. Kamu tahu makhluk kecil ini. Berbeda dengan keterkejutan Zhou Yuan dan Luluo, wajah Zhensu dipenuhi dengan patung. Dia bukan individu biasa, dan tentu saja tidak percaya bahwa makhluk kecil itu sesederhana kelihatannya. Apakah tidak ada yang melihat betapa berbahayanya makhluk kejadian 4 kelas lainnya? Makhluk kecil itu jelas merupakan Genesis Beast yang paling menakutkan di sini. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja sekarang. Zhou Yuan menghibur. Dia kemudian mengangkat tangannya dan melambai pada Tuntun. Namun, Tuntun mengabaikan gelombangnya, matanya masih dipenuhi dengan penghinaan yang sama. Zhensu menatap skeptis pada Zhou Yuan. Sudut mulut Zhou Yuan berkedut karena malu. Selanjutnya, dia mengeluarkan tawa sedingin es ketika tangannya tiba-tiba menepuk tas semesta, menyebabkan sepotong daging kering muncul. Desir. Saat daging muncul, penghinaan di mata makhluk kecil itu langsung berubah menjadi bayangan saat ia melesat maju dengan desir. Dengan membalik tangannya, daging itu menghilang. Tuntun muncul di depannya, mengelilinginya 2 kali saat ia meraung dengan tidak sabar. Apakah Anda akan terus berpura-pura? Zhou Yuan mencibir. Tuntun melompat ke tangan Zhou Yuan, menjulurkan lidahnya untuk menjilat wajah yang terakhir, tatapan menjilat di matanya yang bermanik-manik. Zhou Yuan memutar matanya, sebelum melemparkan daging kering ke sana. Zhou Yuan mengabaikan Tuntun, yang sekarang terbenam dalam rasa indah daging kering, saat ia berbalik dengan pandangan tidak ramah di matanya. Pandangannya yang tampaknya tersenyum dilemparkan ke Wu Huang, Ye Ming dan yang lainnya, yang ekspresinya mulai berubah. Ekspresi Ye Ming sedikit tenggelam saat dia bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa makhluk kecil misterius itu mengenalnya? Adegan di depan mata mereka sudah melampaui harapan semua orang. Kulit Wu Huang sedikit pucat. Memang ada makhluk kecil di sisi Zhou Yuan, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa itu akan sangat mampu sehingga bahkan bis Genesis 4 kelas 4 ini telah tunduk padanya. Su Ying, Jiang Quan dan yang lainnya bergerak lebih dekat bersama, ekspresi mereka waspada.
Jika makhluk kecil memerintahkan binatang kejadian kelas 4 ini untuk menyerang mereka, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Sementara ekspresi di sisi lain terlihat sangat jelek, Zhou Yuan jahat memandang ke arah mereka dan dengan dingin terkekeh. Bukankah itu terasa sangat baik ketika kalian mengejar kita sebelumnya? Zhou Yuan dengan lembut menepuk kepala Tuntun, sementara tangannya yang lain menunjuk ke arah Wu Huang dan Ye Ming. Kamu makhluk egois, untuk berpikir bahwa kamu menikmati hidupmu di sini daripada melindungi Yao Yao. Apakah kamu tahu bahwa dua bajingan ini bersekongkol melawan Yao Yao, mengakibatkan dia terluka, dan kita bahkan tidak dapat menemukannya sekarang? Tuntun, yang semula masih menikmati daging kering, tiba-tiba menegang. Perhatiannya segera meninggalkan daging ketika raungan yang agak menakutkan dilepaskan dari tenggorokannya. Kecerdasan Tuntun sangat tinggi, dan tahu bahwa tugasnya adalah melindungi Yao Yao sebagai binatang penjaga. Jadi, tidak mungkin Yao Yao dapat mempertahankan bahkan luka terkecil sekalipun dengan mengorbankan tidak bisa makan daging kering yang enak. Itu mengangkat kepalanya, matanya yang lurus menatap lurus ke mata Zhou Yuan, seolah menegaskan apa yang dia katakan sebelumnya. Zhou Yuan menatap matanya dan perlahan mengangguk. Tuntun diam-diam membuang daging kering di depannya, sebelum melompat keluar dari lengan Zhou Yuan saat mata mancungnya dilemparkan ke arah Wu Huang dan Ye Ming. Semua orang bisa merasakan keganasan menakjubkan yang meledak dari tubuh mungil Tuntun pada saat ini. Roar, cahaya merah membentur saat tubuh Tuntun tiba-tiba tumbuh. Dalam beberapa napas, seekor binatang merah-merah tua yang misterius dan bermartabat telah muncul di depan kelompok Zhou Yuan. Armor merah tua di tubuhnya mirip dengan magma yang mengalir, sementara cahaya hitam di mulutnya yang besar tampaknya mampu melahap semua hal. Badai Genesis Ki menyapu keluar dari tubuhnya, mengaduk ruang di sekitarnya. Roar. Setelah merasakan kemarahan Tuntun, belasan Genesis 4 bis melepaskan raungan yang memekakkan telinga, membuat seluruh pegunungan bergetar. Ekspresi Wu Huang, Ye Ming dan yang lainnya berubah tanpa sadar, jelas merasakan niat membunuh yang hampir gila dalam raungan Tuntun. Boom, boom. Selusin kelas 4 Genesis bis tiba-tiba melesat ke depan, menerkam ke arah kelompok Wu Huang. Ye Ming dengan tegas berteriak, mundur. Sosok mereka dengan cepat menarik diri. Hehe, mencoba melarikan diri. Namun, saat mereka mulai bergerak, Luluo sudah muncul agak jauh di belakang mereka mengendarai Little Frost. Sayapnya mengepak, menembakkan semburan paku es. Serangannya langsung terkoyak oleh Wu Huang dan yang lainnya, tetapi debu es sudah mulai melayang di seluruh area, tampaknya membekukan ruang di sekitar mereka dan memperlambat kecepatan mereka. Pada saat inilah selusin bis Genesis tiba di tengah-tengah raungan gemuruh, serangan tanpa ampun mereka tampaknya menutupi langit ketika mereka menyapu kelompok Wu Huang. Bang-bang, tanah itu tampak hancur. Wu Huang, Ye Ming dan yang lainnya tidak berani menghadapi pemboman, sosok mereka dengan cepat mundur. Api Tuntun seperti mata merah yang terkunci di sana. Tiba-tiba, tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya merah saat melesat ke depan. Murid-murid Wu Huang tiba-tiba menyusut. Dia telah melihat sosok merah-merah muncul di belakangnya dari sudut matanya. Cakar besar memangkas ke bawah saat cahaya hitam aneh berkedip, mencuci cakar merah semula di lapisan hitam. 5 air mata robek terbuka di ruang itu sendiri, sementara bekas luka panjang robek di tanah di bawah oleh kekuatan surplus, bagian dalamnya bersih seperti cermin. Betapa bis Genesis kejam yang menakutkan. Ekspresi Wu Huang suram. Dia sudah bisa merasakan undulasi menakjubkan yang terkandung di bawah cakar. Adapun cahaya hitam yang berkedip-kedip, itu tampaknya kekuatan yang sangat tirani. Dia tidak berani meremehkan serangan sama sekali. Teriakan menggelegar meledak dari mulutnya. Teknik Little Heaven Genesis, Golden Crow Heaven Seal. Satu tangan membentuk segel saat Genesis Ki merah menyala, memuncak menjadi segel cahaya yang beberapa puluh kaki tingginya. Di dalam segel, seekor gagak emas berkaki 3 samar-samar terlihat saat menyemburkan api tanpa batas. Saat dia menggunakan gerakan ini, tanah dalam radius 1000 kaki langsung mengering dan pecah. Segel cahaya menembak ke depan, membanting ke cakar Tuntun yang marah. Boom, boom. Seluruh dunia tampak bergetar sesaat. Selanjutnya, gelombang kejut yang menakutkan membentangkan, meniup semua orang di dekatnya. Saat debu mereda, semua orang melemparkan pandangan mereka. Tanah telah dipisahkan, menciptakan celah yang sangat besar. Tubuh raksasa Tuntun juga telah dikirim terbang mundur, cakarnya menggali ke tanah, meninggalkan bekas cakar yang dalam. Cakarnya sedikit terbakar, jelas karena serangan Wu Huang. Di seberang Tuntun, Wu Huang telah meluncur lebih dari 100 kaki ke belakang. Ekspresinya cukup suram, luka dalam sampai 5 tulang lengannya berlumuran darah. Mata Luluo hampir muncul dari rongganya, jelas terkejut bahwa Wu Huang telah terluka setelah satu bentrokan. Tuntun yang marah terlalu menakutkan. Tanahnya hangus hitam dan berantakan total. Wu Huang dengan muram memandang ke arah luka di lengannya saat matanya sedikit berkedut. Dia tidak mengharapkan ketajaman serangan cakar Tuntun untuk mencapai tingkat yang menakjubkan. Pertahanan Genesis Ki-nya belum memberikan banyak perlawanan, dan mudah terkoyak. Ye Ming mendekati Wu Huang, melirik lengan yang terakhir saat murid-muridnya sedikit menyusut. Binatang kejadian ini tidak normal. Wu Huang mengangguk. Garis keturunannya sangat kuat. The Genesis Beast yang misterius dengan ganasnya sombong. Dia tidak berani menahan apapun terhadapnya. Namun, situasi saat ini kemungkinan besar tidak akan memungkinkannya untuk terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1. Wu Huang dengan dingin berkata, jika Anda tidak memiliki apapun di lengan baju Anda, saya akan menemukan cara untuk pergi sendiri. Tidak seorang pun dari kita akan dapat melarikan diri jika ini terus berlanjut. Petik 2. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Tanpa menyebut-nyebut Zhou Yuan dan geng yang mengawasi, hanya selusin Genesis Beast saja sudah cukup untuk membuat mereka sakit kepala yang mengerikan. Jika ini terus berlanjut, semuanya akan salah, cepat atau lambat. Ye Ming juga jelas mengerti ini. Dia tidak bisa menahan nafas saat tatapannya berbalik ke arah Zhou Yuan. Saya tidak mengharapkan situasi berkembang dengan cara seperti itu. Zhou Yuan memang masalah. Tidak heran dia bisa menjadi musuh bebuyutanmu. Tapi jangan khawatir, jika kita ingin pergi, mereka tidak akan bisa menghentikan kita. Dia perlahan berjalan ke depan, kedua tangannya tiba-tiba membentuk segel saat pusaran hitam muncul di pupilnya yang hitam pekat dan mulai berputar dengan liar. Night Devil Ki, Night Devil Heaven. 2 malam balok hitam Genesis Ki tiba-tiba melesat keluar dari mata Ye Ming. Dalam sekejap, seluruh negeri tampak jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Kegelapan memenuhi langit dan menutupi tanah.
Tidak hanya pandangan seseorang terhalang, bahkan indera roh seseorang telah melemah hingga batasnya. Roar, kelas 4 Genesis Beast kehilangan akal sehat, membuat mereka takut untuk menyerang dengan sembarangan. Mereka memegang posisi mereka dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga diri mereka sendiri ketika mereka melepaskan raungan rendah. Tetap dekat, berkumpul bersama. Suara Zhou Yuan menyebar. Kegelapan seperti itu sulit untuk dihilangkan. Menyerang sendirian tidak diragukan lagi akan memberi kesempatan pihak lain untuk menemukan celah. Zhensu dan Luluo mendekati asal suara itu, dan tetap dekat dengan sisi Zhou Yuan. Sedangkan untuk Tuntun, matanya yang merah padam menyapu area itu, sebelum perlahan bergerak mundur. Benar-benar merepotkan, gumam Yeming dalam kegelapan. Dia awalnya berencana menangkap mereka lengah sebelum menyerang. Jika pihak lain menyerang dengan sembarangan, dia bisa mengumpulkan pasukannya dan melenyapkan mereka secepat mungkin. Namun, Zhou Yuan dengan cepat merespons, menyebabkan rencananya gagal. Sepertinya kita hanya bisa mundur. Dia menggelengkan kepalanya, sebelum menjentikkan dengan jarinya. Suara samar ditransmisikan ke telinga Wu Huang, Zeying dan yang lainnya, menyebabkan semua orang segera kembali. Kegelapan berangsur-angsur pudar. Luluo segera melihat ke arah tempat Wu Huang dan yang lainnya berada, hanya untuk mengetahui bahwa tempat itu sekarang kosong. Sosok mereka sudah berada di tepi cakrawala, jelas telah memutuskan untuk melarikan diri beberapa waktu lalu. Mereka melarikan diri, hasilnya jelas tidak sesuai dengan keinginan Luluo. Zhou Yuan juga merasa agak menyesal. Itu adalah kesempatan untuk mengubur Wu Huang, Yeming dan yang lainnya di sini, tetapi trik mereka yang sepertinya tak ada habisnya membuat tugas ini sangat sulit. Zhou Yuan menatap ke arah mereka menghilang saat matanya sedikit menyipit, niat membunuh yang dingin masuk ke dalam. Jangan terburu-buru, kita akan memiliki kesempatan. Akhirnya kita harus memutuskan pemenang utama di Saint Remains Domain. Setelah kepergian Wu Huang dan geng, belasan Genesis Beast kelas 4 berbalik dan meraung di kelompok Zhou Yuan dengan tujuan mengusir mereka. Roar. Namun, Tuntun meraung pada mereka, auman gemuruhnya menggetarkan hutan. Setelah diledakkan oleh suara gemuruh Tuntun, Genesis Beast tingkat 4 perlahan-lahan mundur. Tuntun mengguncang tubuhnya karena dengan cepat mulai menyusut. Pada akhirnya, itu kembali ke penampilan abu-abu yang biasanya membosankan, sedikit lucu tetapi tidak biasa. Namun setelah pertempuran sebelumnya, semua orang jelas tahu betapa menakutkannya bocah kecil yang malas ini. Tuntun melompat ke bahu Zhou Yuan, mata manik-maniknya berkedip saat menepuknya. Ini menanyakan tentang kakak Yao Yao. Luluo membantu menafsirkan kata-katanya. Zhou Yuan menepuk kepala Tuntun dan berkata, Yao Yao telah melarikan diri dari mereka dan baik-baik saja untuk saat ini. Dia mungkin pulih di suatu tempat dan akan bertemu lagi dengan kami ketika dia kembali ke kesehatan penuh. Petik 2. Baru setelah mendengar ini Tuntun merasa lebih lega. Bis. Ketika mereka berbicara, semua orang tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengangkat kepala mereka untuk mengintip ke langit. Tablet Saint tiba-tiba mulai bergetar. Cahaya menyatu ke arahnya ketika kata-kata kuno mulai muncul. Luluo mengucapkan dengan heran, seseorang telah meninggalkan nama mereka di tablet. Zhou Yuan dan Zhensu mengalihkan perhatian mereka. Hanya Yao Yao, Wu Huang dan Yeming yang berhasil meninggalkan nama mereka di Saint Tablet, tapi sekarang, nama lain muncul di bawah nama mereka. Jiang Quan, Dongsuan Benua. Pertempuran prestasi bertarung dengan Zhensu, kemenangan. Luluo melemparkan tatapan simpatik ke arah Zhensu. Memiliki namanya di sana sebagai contoh negatif jujur sedikit memalukan. Warna kulit Zhensu sepucat sebelumnya, tidak ada emosi yang terlihat di wajahnya saat ia dengan tenang berkata, jika bukan karena rekan timnya bersembunyi di dekatnya, tidak akan semudah itu baginya untuk mengalahkan saya. Namun, tangannya mengepal erat, jelas tidak sedingin di dalam saat ia muncul di permukaan. Setelah semua, Zhensu secara alami memiliki harga dirinya sebagai salah satu jenius tingkat puncak dari benua Changmang. Zhou Yuan mengangguk setuju, mengingat kebanggaan yang diperlihatkan oleh Zhensu, mantan percaya bahwa ini bukan kata-kata pecundang. Selain itu, orang-orang Dongsuan itu memang sangat tidak bermoral. Siapapun bisa melihat itu dari cara mereka memilih untuk mengabaikan keadilan dan mengeroyok Yao Yao. Beberapa saat setelah nama Jiang Quan muncul, cahaya mulai berkumpul lagi di bawahnya ketika nama lain dengan cepat mulai muncul. Suying, benua Dongsuan. Pertempuran prestasi bertarung dengan Luluo, kemenangan tipis. Sudut mulut Luluo langsung melengkung ke bawah. Dia baru saja mengejek Zhensu, dan sekarang dia juga telah menjadi contoh negatif lainnya. Sungguh menyebalkan. Sejak kapan aku kalah darinya? Luluo jelas tidak menerima penilaian ini. Jika bukan karena dia terkejut dan membiarkan Frost kecil terperangkap, menghentikan mereka dari menggabungkan kekuatan mereka, apa yang Zuying mungkin lakukan terhadap mereka? Sementara Luluo berteriak, cahaya mulai muncul lagi, ketika nama lain perlahan muncul. Zhou Yuan, benua Changmang. Pertempuran prestasi bertarung dengan Zuying. Kemenangan. Ekspresi terkejut muncul di wajah Zhou Yuan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pertarungan sebelumnya dengan Zuying akan diakui oleh Saint Tablet, membiarkan namanya terukir di atasnya. Aku benar-benar mendapatkan namaku di tablet. Zhou Yuan berseri-seri saat dia menatap tablet Saint yang mempesona di langit, jelas agak terkejut dengan hasil ini. Meskipun dia telah menang dalam pertempuran melawan Zuying, dia telah terganggu oleh Wu Huang, Yeming dan yang lainnya sebelum dia bisa mengalahkannya dengan benar. Tetapi tampaknya tablet Saint masih mengakui pertempuran itu. Apakah itu karena kesenjangan antara tingkat kultivasi kita terlalu besar? Di permukaan, Zhou Yuan hanya pada tahap gerbang surga awal, sementara Zuying adalah kuasi Alpha Origin, perbedaan yang luar biasa. Karena itu dari sudut pandang tertentu, pertempuran itu sendiri dapat dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Luluo mendidih ketika dia berkata, apakah ini berarti aku bahkan tidak bisa dibandingkan denganmu? Dia kalah dari Zuying, dan Zuying kalah dari Zhou Yuan. Bukankah ini berarti dia 2 tingkat di bawah Zhou Yuan? Zhou Yuan terkekeh. Tenang, jika kita bertemu Zuying lagi, kamu pasti akan bisa membalas dendam selama kamu berjaga-jaga terhadap metode perangkap Genesis Beast-nya. Kata-katanya tidak hanya menghibur. Setelah Luluo dan Little Frost dihubungkan, kekuatannya akan mencapai tingkat yang mencengangkan yang cukup untuk membunuh para ahli Alpha Origin biasa. Luluo dengan lembut menggigit saat dia menyatakan, aku tidak akan membiarkannya pergi ketika aku melihatnya lagi. Mata besarnya tiba-tiba berputar, senyum lebar muncul di wajahnya saat dia melihat ke arah bahu Zhou Yuan tempat Tuntun saat ini berada. Hehe, anak baik Tuntun. Apakah Anda bos di sini? Petik 2.
Tuntun mengangguk dengan sikap agak senang. Mata Luluo menjadi cerah. Artinya, kamu sudah memiliki kolam emas. Tuntun sepertinya menyadari sesuatu, matanya sekarang dijaga saat menatap Luluo. Hati Zhou Yuan sedikit bergetar. Dia juga bisa merasakan bahwa Tuntun sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah itu karena kolam emas? Anak baik Tuntun, pinjamkan kami kolam emas untuk sementara waktu, oke? Mata Luluo yang besar berkedip-kedip menarik. Tuntun menggelengkan kepalanya. Peti. Luluo memelototinya. Di samping, Zhou Yuan mengusap dagunya. Dia juga ingin melihat ke kolam emas. Tidak mudah bagi mereka untuk datang ke sini, dan dia secara alami berharap untuk mendapatkan bagian dari berkat. Namun, Tuntun jelas-jelas bos di sini, jadi mereka perlu meyakinkannya entah bagaimana. Zhou Yuan mengeluarkan batuk kering, sebelum dia mulai berbicara dengan cara yang tampaknya tulus dan tulus. Tuntun, bukankah para bajingan yang mengeroyok Yao Yao membuatmu marah? Roar. Rambut di sekujur tubuh Tuntun mulai berdiri, kilatan tak menyenangkan muncul di matanya yang bergerai. Kami juga sangat marah. Zhou Yuan mengangguk. Tapi kamu melihatnya, kan? Ada beberapa dari mereka, dan jika kita ingin balas dendam kita juga harus mengumpulkan lebih banyak rekan tim sambil meningkatkan kekuatan kita. Sekarang lihat ke kolam emas, itu seharusnya cukup bermanfaat bagi kita jika kita diizinkan masuk untuk sementara waktu. Mengangkat kekuatan kita akan memungkinkan kita untuk lebih mencari keadilan bagi Yao Yao melawan orang-orang itu, bukankah begitu? Tuntun ragu-ragu setelah mendengar ini. Bisa merasakan bahwa argumen Zhou Yuan agak masuk akal. Bentrokan sebelumnya melawan Wu Huang telah mengajarkannya betapa sulitnya yang terakhir itu. Setelah merenung beberapa saat, Tuntun akhirnya menyerah dan mengangguk. Hehe, Zhou Yuan adalah yang terbaik. Luluo segera bersorak saat melihat ini. Di sampingnya, Zheng Su terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, karena Wu Huang dan yang lainnya sudah mundur, aku juga harus pergi. Dia cukup penyendiri, sementara juga menjadi sangat sombong. Diselamatkan sekali oleh Zhou Yuan sudah sangat membebani dirinya, membuatnya merasa bahwa ia berutang yang terakhir sebagai hutang budi. Jika dia tinggal dan mengambil bagian dalam berkat yang pada dasarnya diperoleh Zhou Yuan sendirian, dia tidak akan tahu di mana harus mengubur kepalanya. Zhou Yuan hanya tersenyum ketika mendengar ini. Karena kamu sudah berhutang padaku, apakah itu penting? Apakah itu 1 atau 2 kali? Jiang Quan ikut bersama dengan Wu Huang, Ye Ming dan yang lainnya, dan pasti akan mendapatkan berbagai berkah, meningkatkan kekuatannya. Jika kamu tidak berencana untuk ketinggalan, aku menyarankan kamu untuk tidak menyerah pada yang ini. Zhou Yuan bukan orang Samaria, tetapi hanya menginginkan Zhen Sun di kampnya. Bagaimanapun, Wu Huang telah bekerja sama dengan orang-orang Dongsuan, membentuk barisan yang agak mengkhawatirkan. Untuk mencocokkan mereka, Zhou Yuan harus merekrut beberapa jenius tingkat puncak ke sisinya. Para jenius seperti itu jelas merupakan individu yang bangga, membuatnya menjadi tugas berat untuk meyakinkan mereka. Oleh karena itu, Zhou Yuan memilih untuk bekerja pada mereka melalui kebaikan dan kebajikan, yang juga merupakan salah satu cara untuk memenangkan orang lain. Zhen Su tidak bodoh, dan tentu saja memahami niat Zhou Yuan. Jiang Quan mungkin telah menggunakan taktik curang melawan Zhen Su, tetapi bahkan tanpa mereka, dia tidak akan pernah melepaskan Jiang Quan. Oleh karena itu, setelah diam beberapa saat, Zhen Su akhirnya berkata, saya akan membayar hutang ini di masa depan. Zhou Yuan melambaikan tangannya, sebelum menyeringai pada Tuntun. Aku akan mengganggumu untuk memimpin. Tuntun tampak mendesah seolah sangat sedih dengan tindakan berbagi hal-hal yang dicintainya. Tanpa daya bangkit, dan menuju ke puncak gunung raksasa. Trio Zhou Yuan buru-buru mengikuti. Genesis Beast akan mengintip ke arah mereka dari waktu ke waktu, tetapi tidak ada yang berani menunjukkan diri karena Tuntun. Pada akhirnya, Zhou Yuan dan geng dengan lancar mencapai puncak gunung. Puncak gunung raksasa itu mirip dengan mulut gunung berapi, tapi itu malah diisi dengan cairan emas, membuatnya menjadi genangan emas. Cahaya keemasan tumbuh sebagai aroma yang samar dan aneh menyebar. Zhou Yuan, Luluo dan Zhen Su menatap kolam emas dengan keinginan. Mereka bisa merasakan Genesis Qi di dalam tubuh mereka tumbuh hidup. Apakah ini kolam emas? Ketiganya meneteskan air liur, jantung mereka berdetak lebih kencang saat mereka menatapnya. Celepuk, Tuntun adalah orang pertama yang melompat masuk. Itu berhenti di permukaan, matanya sedikit tertutup seolah-olah adalah perasaan terbaik di dunia. Zhou Yuan dan yang lainnya memperhatikan ketika untaian cahaya keemasan dari air emas yang beriak mulai mengalir ke tubuh Tuntun. Berkat sudah ada di depan kita, berapa banyak yang kita dapatkan akan tergantung pada diri kita sendiri. Zhou Yuan tersenyum pada Luluo dan Zhen Su, sebelum dia juga melompat masuk. Dengan frost kecil di lengannya, mata Luluo bersinar terang, tidak ragu-ragu sama sekali ketika dia melompat dan mulai bersorak kegirangan di dalam dengan Little Frost. Jantung Zhen Su berdebar sesaat, dan dengan cepat mengikutinya. Begitu Zhou Yuan ada di dalam, dia bisa merasakan cahaya keemasan yang aneh tanpa henti mengalir ke arahnya. Cahaya keemasan mengalir ke tubuhnya dan dengan rakus dimakan oleh darah dan dagingnya yang menggeliat. Cahaya keemasan menyatu ke dalam darahnya, membuatnya mengalir dengan semangat dan kekuatan yang lebih besar. Itu menyatu ke otot-ototnya, membuat mereka lebih kuat dan mengisinya dengan kekuatan boom. Itu menyatu ke tulangnya, membuat mereka lebih keras dan lebih kuat. Cahaya keemasan membasahi tubuhnya, beberapa di antaranya akhirnya tiba di Qi dwellingnya. Emas gelap Genesis Qi di dalam juga mulai dengan rakus menyerap cahaya, tumbuh dengan cepat semakin kuat. Saat dia merasakan kekuatannya tumbuh, Zhou Yuan jatuh ke dalam semacam mabuk-mabuk. Matanya tertutup rapat, seolah tak pernah berniat untuk bangun lagi. Namun, Zhou Yuan akhirnya pecah dari keadaan ini. Dia dengan sedih membuka matanya, hanya untuk melihat Tuntun menjilati wajahnya. Apa-apaan ini? Zhou Yuan melotot padanya. Tuntun menarik-narik pakaian Zhou Yuan dengan mulutnya sebelum tenggelam ke dasar kolam emas. Zhou Yuan terkejut. Apakah Tuntun ingin dia mengikuti? Apakah ada sesuatu di dasar kolam? Dia ragu-ragu sejenak, melirik Luluo dan Zhen Su. Keduanya tampak tertidur di kolam emas, jelas mabuk dalam perubahan yang terjadi di dalam tubuh mereka. Aku akan mengikuti dan melihatnya. Zhou Yuan berpikir sebentar, sebelum dengan tegas menyelam ke dalam kolam. Dia agak penasaran apa yang sebenarnya menarik perhatian Tuntun. Di dalam kolam emas, Zhou Yuan memotong melalui air, matanya memperbaiki panduannya Tuntun sambil dia mengikuti dengan cermat. Saat mereka terus menyelam lebih dalam, Zhou Yuan mulai merasakan tekanan kuat ke arahnya dari segala arah. Besarnya jauh melebihi air biasa.
Tekanan yang kuat. Meskipun saya sudah melangkah ke panggung gerbang surga, itu masih agak tak tertahankan. Ekspresi Zhou Yuan sangat suram. Kedalaman kolam emas jelas bukan tempat orang biasa bisa pergi. Emas gelap Genesis Ki mulai membanjiri tubuh Zhou Yuan, membungkusnya. Namun, itu tidak lama sebelum penghalang Genesis Ki-nya secara bertahap mencapai batasnya. Zhou Yuan berhenti tanpa daya, mengungkapkan senyum pahit. Dia tidak menyangka akan sangat sulit untuk mencapai dasar kolam emas. Tuntun dengan cepat berenang kembali setelah menyadari hal ini. Itu merenung sebentar, sebelum meletakkan dirinya di kepala Zhou Yuan. Genesis Ki yang kuat menyebar, menyelimuti Zhou Yuan seperti gelembung. Tekanan luar biasa segera lenyap. Terima kasih. Zhou Yuan menggosok kepala Tuntun. Tuntun melambaikan kakinya, dan mulai dengan cepat turun dengan Zhou Yuan sekali lagi. Setelah beberapa menit, mereka akhirnya melihat tujuan mereka. Bagian bawah kolam emas ditutupi oleh cahaya keemasan yang gemilang. Banyak batu telah dicelup emas, membuatnya sangat menyilaukan. Tatapan Zhou Yuan menyapu area, tatapan bingung di matanya. Perasaan rohnya tidak lemah, tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang luar biasa. Tuntun terus turun, mendarat di dasar kolam, sebelum cakarnya tiba-tiba mulai menggali di tempat tertentu. Batu-batu emas yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang. Beberapa saat kemudian, mata Zhou Yuan tiba-tiba berkonsentrasi. Ketika Tuntun terus menggali, dia melihat sebuah tablet batu yang rusak muncul di dasar kolam emas. Zhou Yuan melambaikan lengan bajunya, mengirimkan gelombang Genesis Ki yang menyapu batu-batu yang berserakan, memungkinkan tablet batu itu sepenuhnya terbuka. Tablet batu itu berbintik-bintik dan rusak parah, tercakup dalam sisa-sisa erosi. Tampaknya sangat biasa, tapi tatapan Zhou Yuan masih terpaku pada permukaannya. Orang akan menemukan pola-pola kuno di permukaan loh batu. Pola-pola ini tampak seolah-olah terbentuk secara alami ketika dunia dimulai, misterius dan tak terukur. Sinar cahaya yang lemah menghubungkan pola satu sama lain, membentuk tanda cahaya kuno dan misterius. Zhou Yuan menatap tajam pada rune misterius. Dia merasakan Genesis Ki di tubuhnya berubah lamban pada saat ini seolah berada di bawah tekanan yang tak terlukiskan. Jelas bahwa tekanan ini berasal dari tanda misterius. Ada aura yang agak akrab darinya. Emosi bergejolak di hati Zhou Yuan. Beberapa saat kemudian, matanya tiba-tiba melintas. Aku ingat, itu aura yang sama dari Saint Tablet. Tapi ini tidak aneh. The Saint Remains Domain setelah semua berasal dari Saint yang jatuh. Ini adalah Saint Rune. Zhou Yuan menggumam sendiri. Rune itu pasti dari Saint yang jatuh. Meskipun dia tidak dapat mengungkap misterinya, siapapun dengan setengah otak akan tahu bahwa Saint Rune luar biasa. Jika tidak, Tuntun tidak akan begitu ngotot. Tuntun memperluas cakarnya pada saat ini, menunjuk ke arah tablet batu kemudian menunjuk ke arah Zhou Yuan. Kamu ingin aku menyentuhnya? Tanya Zhou Yuan. Tuntun mengangguk berulang kali. Zhou Yuan ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya mengertakkan giginya. Sosoknya turun ketika dia mengulurkan tangannya dan dengan sangat hati-hati menyentuh Saint Rune yang kuno dan misterius di tablet batu. Bis. Jari instan Zhou Yuan membuat kontak, sinar cahaya menyilaukan meledak dari Saint Rune, menembaki tempat di antara alis Zhou Yuan. Boom, boom. Sebuah bom bergema di benak Zhou Yuan saat cahaya menyentuhnya. Roh Zhou Yuan berdesir hebat ketika dunia mulai berputar di sekelilingnya. Rune kuno besar yang tak terbayangkan muncul di depannya, perlahan-lahan berputar ketika tekanan mengerikan menelannya. Retak, celah langsung muncul pada roh Zhou Yuan, jelas tidak mampu menahan tekanan seperti itu. Hati Zhou Yuan dipenuhi dengan teror. Dia tahu bahwa rohnya tidak akan bertahan bahkan 10 napas di bawah tekanan rune kuno. Jika ini terus berlanjut, rohnya pasti akan berubah menjadi debu. Bagaimana ini terjadi? Seruan nyeri bergema di dalam hatinya. Aku tidak bisa panik. Tekanan roh ini dari Saint Rune kuno. Zhou Yuan dengan paksa menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa panik kemungkinan hanya akan menyebabkan kematian rohnya. Jika itu roh, Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba menutup matanya saat metode visualisasi Greenstone Divine Primal Chaos mulai mengalir di kepalanya. Boom, boom. Ruang di belakang Zhou Yun mulai pecah, berubah menjadi langit berbintang yang tak berujung. Dalam kekacauan primal, batu asah yang tampaknya tak berujung perlahan-lahan muncul. Batu gerindra belang-belang menjulang dari belakang Zhou Yuan, langsung menuju Saint Rune kuno. Berderak, dua keberadaan kuno yang sama bertemu di kekosongan. Rasanya seakan seluruh dunia sudah mulai retak karena bentrokan mereka. Tekanan penghancur roh akhirnya memudar saat Zhou Yuan tersentak seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Jantungnya berdebar kencang saat dia memandang kedua keberadaan raksasa. Apa sebenarnya Saint Rune ini? Berpikir itu sangat menakutkan sehingga bahkan menguasai metode visualisasi Greenstone Primal Chaos Divine Chang Yuan tidak dapat menghancurkannya. Zhou Yuan dalam hati terkejut. Tanda Gerindra Divine di antara alisnya tertulis oleh Chang Yuan dan berisi sepotong aura Gerindra Divine. Itu karena tanda ini bahwa siapapun yang menggunakan serangan spirit pada Zhou Yuan di masa lalu telah menyerah pada nasib buruk. Setiap serangan roh ini pada akhirnya dihancurkan oleh batu Gerindra Divine. Namun kali ini, batu Gerindra Divine tidak dapat menampilkan efek yang mirip dengan pisau panas melalui mentega. Alih-alih, Saint Rune kuno mampu bertahan dari kekuatannya. Kedua raksasa itu terjebak di jalan buntu. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan sekarang adalah menunggu. Tidak ada yang bisa dilakukan Zhou Yuan. Bentrokan dengan proporsi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki tahap ilusif seperti dirinya. Karena itu, dia duduk dan memperhatikan. Ini hanya bertahan untuk dewa yang tahu berapa lama, sampai bahkan Zhou Yuan spirit mulai merasa sedikit lelah. Boom, boom. Sama seperti Zhou Yuan tidak lagi bisa bertahan, suara keras tiba-tiba terdengar. Zhou Yuan buru-buru menoleh, hanya untuk melihat batu Gerindra Divine berbintik-bintik mundur perlahan, sebelum akhirnya menghilang ke dalam kekacauan primal yang suram. Di sisi lain, sinar cahaya meledak dari Saint Rune kuno saat cahaya itu menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, itu berubah menjadi kilatan cahaya yang turun dari langit dan menembak ke kepala Zhou Yuan. Di bagian bawah kolam emas, Zhou Yuan dengan mata tertutup rapat akhirnya terbuka pada saat ini. 175. Riak menakutkan tiba-tiba berdenyut dari antara alis Zhou Yuan saat dia membuka matanya. Denyut nadi mengguncang dasar kolam emas, membentuk pusaran air raksasa dengan Zhou Yuan di pusatnya. Cahaya keemasan tak berujung mendesing, membanjiri tubuh Zhou Yuan. Pah-pah, saat cahaya keemasan tak terbatas mengalir, derau ketipak bersuara terdengar di tubuhnya.
Daging dan darahnya mulai mendidih, sementara semakin banyak cahaya keemasan mengalir ke Ki Dwellingnya, menyebabkan Genesis Ki di dalamnya tumbuh dengan mantap. Dalam waktu singkat beberapa menit, lapisan keropeng berbau busuk muncul di permukaan tubuh Zhou Yuan. Itu adalah kotoran yang telah diusir. Zhou Yuan bergetar sedikit, menghancurkan lapisan keropeng, dan mengungkapkan kulit di mana cahaya keemasan mengalir. Itu adalah pemandangan yang sangat ajaib. Cahaya menyilaukan bersemi di mata Zhou Yuan saat dia merasakan gelombang kekuatan yang kuat di tubuhnya, menyebabkan kebahagiaan muncul di wajahnya. Zhou Yuan menutup matanya dan mulai melihat rohnya. Itu diam-diam duduk di antara alisnya, memancarkan cahaya lembut. Dibandingkan dengan sebelum dia memasuki kolam emas, rohnya tidak diragukan lagi lebih terkonsentrasi dan jasmani. Perasaan ilusi dari sebelumnya secara bertahap memudar ketika mulai bergeser ke arah jasmani. Ini adalah pertanda bahwa rohnya akan melakukan korporealisasi. Setelah rohnya melangkah ke tahap korporeal, kehebatan dan keajaibannya secara bertahap akan terungkap. Roh bahkan akan mampu meninggalkan tubuh dan melakukan banyak serangan roh, membuatnya bahkan lebih tak terduga. Berkat yang gila, kultivasi roh sangat sulit. Saya awalnya memperkirakan setidaknya setengah tahun pelatihan untuk mencapai puncak dari tahap lanjutan, tetapi saya akhirnya mencapainya dengan begitu cepat. Hati Zhou Yuan dipenuhi dengan sukacita. Saat itu, dia telah menghabiskan hampir setahun pelatihan pahit untuk meningkatkan rohnya dari tahap ilusori pertengahan ke tingkat lanjutan. Di atas rohnya yang duduk, Saint Spirit Crystal berwarna putih susu melayang-layang, memancarkan cahaya suci yang membakar roh itu sedikit demi sedikit. Itu adalah Saint Spirit Crystal dari klan Gu. Berkat kolam emas mungkin menjadi alasan utama untuk kemajuan pesat dari kultivasi rohnya kali ini, tetapi Saint Spirit Crystals yang memelihara tanpa lelah tidak harus diabaikan. Selain itu, cahaya samar muncul di antara alis roh Zhou Yuan, sebuah rune kuno yang nyaris tidak terlihat. Rune itu kuno, suci dan sakral, seolah-olah telah lahir pada saat dunia diciptakan. Apakah ini Saint Rune itu? Hati Zhou Yuan bergetar hebat. Rune ini jelas Saint Rune kuno dan misterius yang sama dari sebelumnya. Saint Rune misterius itu telah dicetak ke rohku. Zhou Yuan terkejut. Dia tidak tahu apa sebenarnya Saint Rune yang misterius ini, tapi itu pasti berasal dari luar biasa, sesuatu yang bisa dilihat dengan jelas dari bagaimana itu bisa menyamai kekacauan batu asah Divine Primal. Aku ingin tahu apa fungsi Saint Rune misterius ini. Zhou Yuan mencoba mengaktifkannya, hanya untuk menemukan bahwa bahkan setelah memberikan semua miliknya, rune hanya sedikit cerah tanpa respons lain. Apakah itu karena kekuatanku kurang? Zhou Yuan tertawa pahit. Jelas, sejumlah besar kekuatan diperlukan untuk mengaktifkan Saint Rune yang misterius, yang saat ini masih belum dapat dia berikan. Dia dalam hati menggelengkan kepalanya, dan untuk sementara waktu menyerah pada gagasan itu, mengalihkan perhatiannya ke Ki Dwellingnya. Kejadian Ki di dalam tubuhku telah ditingkatkan, mencapai tahap gerbang surga tengah. Zhou Yuan mengintip ke dalam Ki Dwelling merah darahnya, menemukan bahwa emas gelap Genesis Ki yang berdesing di dalam lebih terkonsentrasi dan melimpah daripada sebelumnya, tanda bahwa itu telah mencapai tahap pertengahan gerbang surga. Seperti yang diharapkan dari Saint Remains Domain, satu berkat sama dengan mencapai surga dalam satu langkah. Hati Zhou Yuan dipenuhi dengan kebahagiaan. Kemajuannya tidak lain adalah menakjubkan. Rohnya telah tumbuh lebih jasmani, sementara Genesis Ki-nya telah menerima terobosan lagi, naik ke panggung gerbang surga tengah. Yang paling penting tentu saja, dia telah mendapatkan Saint Rune yang misterius. Meskipun dia belum menemukan kemampuannya, dia hanya tahu bahwa itu pasti akan luar biasa. Jika aku bertemu Wu Huang lagi sekarang, aku akhirnya akan bisa benar-benar menghadapi dia dalam pertempuran. Niat pertempuran terbakar di mata Zhou Yuan. Pertama kali dia bertemu Wu Huang, aura yang terakhir itu saja mampu menekannya, sementara setiap pertemuan berikutnya cukup banyak satu sisi. Namun, ini tidak membuatnya depresi. Sebaliknya, masing-masing meronta-ronta hanya berfungsi untuk memicu pertumbuhannya karena kesenjangan di antara mereka terus menyusut. Sampai hari ini, Wu Huang, sekarang saatnya bagi kita untuk menyelesaikan dendam di antara kita sekali dan untuk semua. Ichiness melintas di mata Zhou Yuan. Retak, suara sesuatu yang pecah tiba-tiba terdengar di dasar kolam emas. Zhou Yuan melihat ke bawah, dan melihat tablet batu berbintik-bintik mulai runtuh, berubah menjadi debu, sementara Saint Rune yang misterius di atasnya juga menghilang. Zhou Yuan merasakan dahinya. Dia tahu bahwa rune sudah dicetak ke rohnya. Setelah disintegrasi tablet batu, Zhou Yuan merasakan cahaya keemasan di kolam mulai redup ketika air emas berangsur-angsur kembali ke jernih. Energi misterius yang mengisinya juga mulai memudar. Mungkinkah energi kolam emas berasal dari Saint Rune? Gumam Zhou Yuan pada dirinya sendiri. Dengan Saint Rune sekarang tercetak pada rohnya, secara alami tidak dapat mendistribusikan energinya, menyebabkan kolam emas menjadi normal. Sementara Zhou Yuan masih melamun, air kolam beriak. Tuntun berenang, berputar-putar di sekitar Zhou Yuan dua kali ketika mata manik-maniknya menatap titik di antara alis Zhou Yuan dengan takjub seolah merasakan sesuatu di sana. Aku hampir mati karena kamu, kata Zhou Yuan dengan cemberut. Saint Rune yang misterius jelas memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika bukan karena tanda batu gerindra Divine Chang Yuan telah meninggalkannya, tidak hanya dia tidak akan dapat memperoleh Saint Rune, dia kemungkinan akan malah dihancurkan oleh tekanan yang menakutkan. Untungnya, Zhou Yuan berhasil menaikinya dan bahkan mendapatkan hadiah besar. Risiko dan peluang selalu datang seiring. Oleh karena itu, Zhou Yuan tidak mengeluh lebih jauh, memberi isyarat kepada Tuntun saat ia berenang ke permukaan. Setelah beberapa menit, ia menembus permukaan air dengan celepuk dan mendarat di sisi kolam. Zhou Yuan, kamu akhirnya keluar. Suara Luluo terdengar saat dia muncul. Zhou Yuan menoleh, dan menemukan Luluo dengan tangannya di pinggangnya di dekatnya, mata terbuka lebar saat dia menatapnya dengan takjub. Kamu sudah di sana selama setengah bulan. Setengah bulan. Zhou Yuan tertegun. Dia mendapat kesan bahwa itu hanya setengah hari. Memikirkan begitu banyak waktu telah berlalu. Seseorang memang akan lupa waktu ketika berkultivasi. Maaf. Zhou Yuan meminta maaf memandang ke arah Luluo dan Zhensu. Jelas bahwa mereka telah menunggu di sini selama ini. Wajah Zhensu masih putih pucat yang sama, tetapi dari undulasi Genesis Ki menyebar dari tubuhnya, jelas bahwa ia telah mendapat manfaat besar dari kolam emas juga. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, badai telah berkumpul di Saint Remains Domain selama setengah bulan terakhir. Anda telah melewatkan beberapa acara besar. Petik 2.
Setelah mendengar ini, sesuatu mengklik bagian dalam Zhou Yuan saat ia segera mengangkat kepalanya untuk melihat Saint tablet tinggi di langit. Selanjutnya, kejutan, keheranan membanjiri wajahnya. Untuk berpikir bahwa perubahan besar telah terjadi pada Saint tablet. Cahaya masih mengalir di tablet Saint, tetapi perubahan besar telah terjadi ketika dibandingkan dengan setengah bulan yang lalu. Perubahan yang paling mencolok adalah meningkatnya jumlah nama di tablet. Awalnya, hanya ada segelintir orang Yao Yao, Wu Huang, Ye Ming, Zhou Yuan dan yang lainnya. Tetapi sekarang, jumlah nama telah mencapai 38. 38 orang mendapatkan nama mereka di tablet Saint. Zhou Yuan agak terpana. Sejak kapan itu menjadi begitu mudah? Luluo juga mengangkat wajahnya ketika dia menjelaskan, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi selama setengah bulan terakhir, berkat dan hadiah terus muncul di Saint Remains Domain. Setelah perjuangan yang intens, mereka akhirnya dimenangkan oleh beberapa individu yang beruntung. Hasil yang jelas dari mendapatkan berkah seperti itu adalah peningkatan kekuatan yang cepat, memungkinkan seseorang untuk naik ke surga dalam satu langkah. Banyak jenius yang terjebak pada tahap maju gerbang surga telah berhasil menggunakan kesempatan ini untuk melangkah ke tahap Alpha Origin. Terlebih lagi, aturan Saint Tablet tampaknya tidak terbatas pada pencapaian pertempuran. Siapapun yang bisa mendapatkan berkah dan melangkah ke tahap Alpha Origin akan dapat meninggalkan nama mereka di tablet. Petik 2. Dengan kata lain, 38 individu di tablet semua memiliki kekuatan dari Alpha Origin. Ketakjuban muncul di mata Zhou Yuan. Jadi, Anda hanya perlu melangkah ke tahap Alpha Origin untuk meninggalkan nama Anda di Saint Tablet. Namun, hanya segelintir jenius yang mampu mencapai Alpha Origin sebelum memasuki Saint Remains Domain. Namun sekarang, jumlah itu telah meningkat menjadi 38. Dari sini, orang bisa melihat betapa bermanfaatnya domain Saint Remains. Zhou Yuan menghela nafas dan mulai dengan sungguh-sungguh memeriksa tablet Saint. Saat dia melihat, matanya tiba-tiba melebar. Dia telah melihat nama yang dikenalnya. Li Chunjun, yang dikenal sebagai Blind Sword dari Sword telah membantunya menangkis Wu Huang sekali. Li Chunjun, mengalahkan Fang Zong Dongsuan kontinen. Fang Zong, dia harus menjadi salah satu dari 4 jenius tingkat puncak mengikuti Ye Ming dari benua Dongsuan. Sepertinya Ye Ming dan geng telah pergi mencari Li Chunjun. Gumam Zhou Yuan pada dirinya sendiri. Namun, Li Chunjun jelas terlalu kuat, dan akhirnya mengalahkan jenius tingkat puncak dari benua Dongsuan. Luluo menyela, meskipun Li Chunjun mengalahkan Fang Zong, dia kemudian bertemu Ye Ming. Dikatakan bahwa pertempuran epik terjadi antara keduanya, akhirnya berakhir dengan kemenangan Ye Ming. Petik 2. Zhou Yuan terus melihat. Benar saja, dia melihat sederet kata di belakang. Lost to Ye Ming dengan satu gerakan. Zhou Yuan sedikit mengernyit. Orang-orang Dongsuan ini dengan sengaja menargetkan para jenius tingkat puncak dengan harapan melemahkan moral para jenius lainnya, membuat mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk bertarung. Sederhananya, Ye Ming membuat contoh. Dan Luluo yang paling terkenal, Li Chunjun dan yang lainnya jelas merupakan pilihan terbaik. Ye Ming memang sangat mampu. Zhou Yuan telah melakukan kontak dengan Li Chunjun sebelumnya dan tahu seberapa kuat dia. Dia adalah seseorang yang bisa bertarung bahkan melawan Wu Huang, karenanya mengapa sangat tak terduga bahwa dia kalah dari Ye Ming. Zhou Yuan terus melihat ke bawah. Setelah beberapa saat, tatapannya tiba-tiba berhenti. Ning Zan pergi 108 putaran dengan Wu Huang tetapi akhirnya kalah. Siapa Ning Zan? Saya tidak percaya dia bisa mendorong Wu Huang sejauh ini. Zhou Yuan agak kagum. Kekuatan Wu Huang tak terukur, dan bahkan dalam banyak kali mereka bertemu, Zhou Yuan bisa merasakan bahwa yang terakhir masih menahannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang ini bernama Ning Zan akan mampu bertahan lama melawan Wu Huang. Luluo menyeringai dan menjawab, dia juga salah satu jenius tingkat puncak dari benua Changmang, pertempuran Jungki Klan Ning. Pernahkah Anda mendengar tentang dia? Pertempuran rongsokan ini bertemu Wu Huang di salah satu zona berkah dan bertempur dalam pertempuran yang mengguncang bumi. Namun, Wu Huang masih berhasil menang pada akhirnya. Zhou Yuan menghela nafas. Benar-benar ada banyak naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Dia akhirnya selesai membaca seluruh tablet Saint. Praktis setiap orang di dalamnya telah menjadi dermawan terbesar dari Saint Remain Domain Batch ini. Kalian berdua juga tampaknya telah melangkah ke Alpha Origin. Tatapan Zhou Yuan berbalik ke arah Luluo dan Zhensu. Dia bisa merasakan bahwa genesis Qi di dalam tubuh mereka telah tumbuh jauh lebih kuat. Undulasi-undulasi itu jelas milik Alpha Origin sejati. Kami akhirnya berhasil mengambil langkah terakhir itu berkat berkah dari kolam emas ini. Suara serak Zhensu terdengar. Baik dirinya dan Luluo awalnya hanya satu pemberhentian dari Alpha Origin. Bahkan, Zhensu sebelumnya dianggap sebagai Alpha Origin kuasi. Dengan meminjam kekuatan kolam emas, dia sekarang menjadi Alpha Origin yang benar-benar biru. Luluo memotong, tahap Alpha Origin memiliki kemampuan untuk terhubung ke Alpha Origin Heaven, menggambar Alpha Origin Qi dari dalam untuk menyaring genesis Qi. Namun, kami hanya maju baru-baru ini dan tidak berani melakukan upaya gegabah. Petik 2. The Alpha Origin Heaven dikatakan sebagai ruang yang sangat misterius yang muncul ketika dunia diciptakan. Namun, seseorang hanya akan dapat merasakannya setelah mencapai Alpha Origin, dan masuk untuk menyerap Alpha Origin Qi untuk memperbaiki genesis Qi sendiri. Ini juga bagaimana tahap Alpha Origin mendapatkan namanya. Zhou Yuan mengangguk sambil menghela nafas. Sepertinya dia bukan satu-satunya yang tumbuh. Para jenius tingkat puncak telah meminjam berkat di tempat ini untuk meningkatkan diri mereka dengan cepat. Kemungkinan Wu Huang, Ye Ming dan kelompok mereka juga telah membuat kemajuan besar selama setengah bulan terakhir. Jika mereka bertemu lagi, pasti akan ada pertempuran epik yang mengguncang bumi. Kapan Saint Remains Domain berakhir? Tanya Zhou Yuan. Luluo dan Zhensu menggelengkan kepala. Setiap batch berbeda, jadi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Namun biasanya, setelah berkat terbesar diambil, Saint Remains Domain akan berubah. Berkat terbesar, Zhou Yuan mengerutkan kening. Saat dia akan berbicara lagi, rasa sakit menusuk samar tiba-tiba terasa di antara alisnya. Rune kuno tampak muncul dan berkedip sesaat. Pada saat itulah setiap jenius di Saint Remains Domain mendengar suara gemuruh aneh muncul dari Saint Tablet. Jutaan dan jutaan sinar cahaya perlahan tumbuh dari Saint Tablet. Sinar cahaya memanjang saat menara raksasa perlahan-lahan muncul dari dalam, muncul dalam pandangan semua orang. Cahaya juga berkumpul di depan menara, membentuk platform.
Sementara itu, suara kuno yang tampaknya telah melalui waktu bergema di seluruh negeri, diisi dengan martabat dan misteri yang tak terlukiskan. Mereka yang namanya ada di tablet dapat memasuki Menara Saint. Seseorang yang naik ke atas menara dapat memperoleh berkat terbesar. Seluruh Saint Remains Domain langsung meledak menjadi keributan. Jenius yang tak terhitung jumlahnya meratap, karena mereka belum meninggalkan nama mereka di tablet. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menonton, tidak mampu bersaing untuk mendapatkan berkat terbesar. Bis, nama-nama di Saint Tablet tiba-tiba mulai bersinar terang satu demi satu, berubah menjadi pilar demi pilar cahaya yang turun dari langit. Pilar cahaya mendarat, membungkus 38 angka. Pertarungan untuk berkat utama dari Saint Remains Domain akhirnya dimulai pada saat ini. Pilar cahaya raksasa jatuh dari langit di bawah perhatian mata pengamat yang tak terhitung jumlahnya. Benar-benar pemandangan yang luar biasa. Pilar cahaya mendarat di berbagai area Saint Remains Domain, tetapi pada akhir setiap pilar adalah sosok. Orang-orang ini jelas adalah pemilik nama-nama di Saint Tablet. Di sekitar kolam emas, 3 pilar cahaya juga turun dari langit, menimpa Zhou Yuan, Luluo dan Zhen Su. Namun Tuntun, terjebak di luar pilar cahaya. Tuntun mengeluarkan raungan rendah ketidakpuasan dan menabrak salah satu pilar ringan 2 kali, tetapi yang terakhir tidak bergeming sama sekali. Zhou Yuan agak terpana, tapi dia segera menggelengkan kepalanya. Sepertinya Genesis Beast tidak diizinkan untuk mendapatkan berkah terbesar dari Saint Remains Domain, dan bahkan tidak memiliki hak untuk masuk. Tuntun, tunggu di sini untuk kita. Zhou Yuan berusaha menenangkannya. Tuntun dengan muram berbaring, menampilkan ekspresi putus asa dan tertekan. Luluo dengan menyesal berkata, kasihan sekali. Jika Tuntun bisa ikut, itu akan sangat membantu. Petik 2. Kekuatan pertempuran Tuntun tidak bisa diremehkan. Tidak semua orang melihat bagaimana bahkan Wu Huang terluka olehnya. Setelah berlama-lama menyesal, Luluo mengangkat kepalanya, wajah sekarang dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menatap menara Saint di langit. Dia tahu bahwa pertempuran paling intens akan segera dimulai. Apakah tindakan terakhir akhirnya akan dimulai? Semuanya sebelum ini hanya mirip pertengkaran kecil. Sekarang adalah real deal. Di bawah situasi seperti itu, bahkan wajah pucat Zhen Su sekarang sedikit memerah. Matanya yang berwarna abu dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Zhou Yuan memandang ke langit, matanya sedikit menyipit saat dia menatap pilar cahaya di sekitarnya. Aura yang tajam melonjak ketika 5 jarinya mengepal erat. Wu Huang, sekarang saatnya untuk melunasi hutang di antara kita. Hal-hal yang kalian semua curi saat itu akan diambil kembali secara pribadi oleh saya hari ini. Di Saint Remains Domain, 38 pilar tumbuh semakin menyilaukan ketika kekuatan naik muncul, 38 angka perlahan mulai naik menuju platform sebelum menara Saint. Jenius yang tak terhitung jumlahnya di Saint Remains Domain hanya bisa menyaksikan 38 angka yang perlahan-lahan naik dalam kecemburuan. Sayang sekali telah kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan berkat terbesar. Skillku kurang. Setidaknya kita cukup beruntung untuk menyaksikan pertempuran secara pribadi. Saya bertanya-tanya siapa yang akan menjadi yang akhirnya akan mencapai puncak. Petik 2. Kemungkinan besar Wu Huang atau Lu Chunjun. Ye Ming memiliki peluang bagus juga. Dia sangat kuat, dan bahkan Li Chunjun kalah di tangannya. Jika kita membiarkan tikus Dongsuan itu mendapatkan berkah terbesar, benua Changmang kita akan kehilangan muka. Jangan lupakan Zhou Xiaoyao. Dia adalah orang yang memaksa Wu Huang dan Ye Ming untuk bergandengan tangan, dan kekuatannya jelas berdiri di atas kerumunan. Saya bertanya-tanya apakah kita akan dapat melihat kekuatannya yang mempesona hari ini. Petik 2. Hehe, benar-benar pertempuran para raksasa. Karena kita tidak ditakdirkan untuk menjadi bagian dari itu, kita hanya perlu memainkan peran kita sebagai penonton. Setidaknya perjalanan ini tidak sia-sia. Petik 2, bisikan penyesalan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di setiap sudut Saint Remains Domain. Di bawah mata yang tak terhitung jumlahnya menonton, 38 tokoh bergerak di sepanjang pilar, akhirnya mendarat di platform cahaya raksasa. Zhou Yuan melangkah ke platform bercahaya, perasaan di bawah kakinya sekuat tanah di bawah. Tatapannya menyapu daerah itu. Semua 38 sosok berdiri di platform raksasa, tatapan waspada di mata mereka ketika mereka bertemu mata dengan yang lain. Tatapan Zhou Yuan segera berhenti di dekat tempat 2 sosok cantik berdiri. Wajah cantik mereka seolah membuat yang lain bersinar dengan kecantikan yang lebih besar, menarik perhatian beberapa tatapan. Itu jelas Yao Yao dan Zuo Qiuqingyu. Hei, kakak Yao Yao. Luluo buru-buru melambai pada mereka. Setelah mendengar suaranya, Yao Yao mengalihkan pandangannya, senyum tipis muncul di wajahnya yang menyendiri ketika dia melihat Zhou Yuan. Dia dengan anggun berjalan, membawa Zuo Qiuqingyu. Hei, kakak Yao Yao, kamu sudah melanjutkan identitas aslimu. Luluo dengan malas melihat ke arah sisi Yao Yao di mana Zuo Qiuqingyu berada. Luluo, aku tidak percaya kamu tidak memberitahuku. Zuo Qiuqingyu menggertakkan giginya dengan penuh kebencian sambil menatap Luluo dengan penuh kebencian. Sekarang dia memikirkannya, Luluo telah mengawasinya bermain bodoh selama hari-hari yang mereka habiskan di Saint Remains City. Siapa yang bisa kamu salahkan, tetapi hanya dirimu sendiri yang begitu bodoh. Luluo membuat wajah lucu. Yao Yao mengabaikan pertengkaran antara kedua gadis itu saat dia melihat ke arah Zhou Yuan. Tidak buruk, kamu entah bagaimana berhasil membuatnya di sini. Zhou Yuan menjawab tanpa daya, aku tidak mungkin seburuk itu, kan? Dia tidak keberatan karena dia tahu bahwa Yao Yao hanya menggoda. Namun, matanya sedikit menyipit ketika dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Yao Yao mengerti bahwa Zhou Yuan merujuk pada masalah Wu Huang, Ye Ming dan sisanya bersekongkol dengannya. Dia segera menggelengkan kepalanya. Itu aku yang sedikit ceroboh. Luluo berteriak, tidak perlu takut kakak Yao Yao, kita sekarang memiliki beberapa rekan tim di pihak kita juga. Jika kita bertemu mereka, kita akan mengacaukannya. Vulgar. Zuo Qiuqingyu memutar matanya. Dia menatap Zhou Yuan dari atas ke bawah saat keheranan melintas di wajahnya. Tidak buruk, Anda telah mencapai tahap gerbang surga. Di Saint Remains City, Zhou Yuan hanya berada di tahap Kinurising, membuat Zuo Qiuqingyu berada di bawah kesan bahwa ia mengandalkan Yao Yao untuk datang jauh-jauh ke sini. Tapi dari kelihatannya, dia telah meremehkannya. Jangan meremehkan Zhou Yuan. Bahkan, kamu mungkin tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan sungguhan. Luluo mendengus. Yah, dia harus mampu mengejar saya terlebih dahulu. Zuo Qiuqingyu merespons. Yao Yao terkekeh dan sepertinya bercanda, lihat, Zhou Yuan tidak selemah yang kau kira.
Bukankah Anda ingin saya memberikan kompensasi kepada Anda sebelumnya? Apakah Anda puas sekarang setelah melihat-lihat? Bibir merah Zhou Qingyu mencuat. Dia memindai Zhou Yuan lagi dan berkata, harapan wanita kecil ini tinggi, kita akan membahas ini setelah dia bisa mengalahkan Wu Huang. Zhou Yuan bingung ketika dia menyaksikan. Dia tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan, apa yang dia maksud dengan kompensasi. Saat mereka berbicara, ekspresi Zhou Yuan dan Yao Yao tiba-tiba berhenti sebelum mereka perlahan-lahan menoleh. Di sudut tertentu dekat peron, beberapa sosok dikumpulkan bersama-sama, aura menakjubkan perlahan-lahan menyebar dari tubuh mereka. Kelompok ini dipimpin oleh Wu Huang dan Ye Ming. Selain 4 jenius dongsuan tingkat puncak, ada juga beberapa jenius lain di belakang Wu Huang. Di antara mereka adalah 2 tokoh yang dikenal, Xiao Tianxuan dan Guling. Jelas bahwa Wu Huang telah merekrut beberapa anggota selama setengah bulan terakhir. Tatapan Wu Huang dan Ye Ming juga berbalik ke arah Zhou Yuan dan Yao Yao pada saat ini. Tatapan mereka berbenturan, percikan api yang tampaknya terbang sementara niat membunuh mengalir. Luluo, Zhou Qingyu dan Zhen Su juga berjalan ke depan untuk berdiri di sisi Zhou Yuan dan Yao Yao, mata dipenuhi dengan permusuhan ketika Genesis Qi melonjak di sekitar tubuh mereka, menciptakan kehadiran yang sama kuatnya. Kedua belah pihak saling berhadapan dari jauh. Para jenius lainnya mundur, tidak berani berdiri terlalu dekat dengan 2 kelompok paling kuat di sini seperti untuk menghindari terjebak dalam baku tembak. Tatapan Ye Ming memandang ke arah Yao Yao saat dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, aku tidak pernah menyangka orang yang membuatku sakit kepala sebesar itu akan menjadi kecantikan yang luar biasa cantik. Namun, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun jenis kelaminnya. Mata Yao Yao sedikit menyipit saat cahaya berbahaya melintas di matanya. Saat dia hendak berbicara, sosok hitam perlahan berjalan keluar. Kain hitam membungkus matanya, tangannya di atas cengkeraman pedang yang berdiri di lantai. Jika kita bertemu di Menara Sein, lawanmu adalah aku. Suara serak terdengar tanpa suara. Di peron, murid dari banyak jenius menyusut, takut berkedip di mata mereka ketika mereka menatap sosok berjubah hitam. Orang yang berbicara adalah Blind Sword, Li Chunjun. Hehe, Wu Huang, kita tidak bisa menikmati diri kita dengan baik terakhir kali. Ayo pergi lagi. Sebuah suara yang kuat terdengar pada saat ini. Orang hanya bisa menyaksikan sosok berotot melangkah maju. Itu adalah pria muda telanjang yang matanya mirip dengan kera ganas yang dipenuhi dengan nafsu perang liar. Pertempuran Jungqi Ningzan. Wu Huang melirik Ningzan dengan acuh tak acuh. Kamu saat ini bukan lawanku. Pandangannya kemudian perlahan berbalik ke arah Zhou Yuan. Sepertinya kamu tidak membawa binatang itu. Zhou Yuan menatap Wu Huang, cahaya tajam di matanya saat dia berkata dengan lembut, Wu Huang, ada beberapa kata yang sudah lama ingin kuberikan padamu. Nikmati hal-hal yang kamu ambil dari saya beberapa saat lagi, karena aku akan segera mengambilnya kembali secara pribadi. Boom, boom. Pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Wu Huang. Niat membunuh yang mengerikan menyapu platform bercahaya seperti gelombang, menyebabkan ekspresi beberapa jenius tingkat atas sedikit berubah. Tatapan mereka dipenuhi dengan ketakutan ketika mereka melihat ke arah Wu Huang. Di bawah perhatian orang banyak, mata mengerikan Wu Huang menatap Zhou Yuan. Hal yang paling menyedihkan tentang dirimu adalah kamu tidak pantas memiliki hal-hal seperti itu. Selain itu, dikatakan bahwa kamu masih secara naif percaya bahwa kamu akan dapat mengambilnya kembali. Zhou Yuan, mokeri bangkit dari sudut bibir Wu Huang. Kali ini, aku akan membiarkan kamu mengerti bahwa kamu hanya pembawa untuk berkah naga suci, sementara aku adalah pemilik sebenarnya. Aku akan menunjukkan rasa keputusasaan sejati kepadamu. Kejadian Qi yang kuat dan mendominasi dengan ganas membentak keluar dari tubuh Wu Huang seperti badai, suaranya hampir menggeram ketika berdering di telinga semua orang. Beberapa tatapan dilemparkan ke arah Zhou Yuan pada saat ini, kebanyakan dari mereka mengandung belas kasihan. Meskipun Zhou Yuan telah mencapai tahap pertengahan gerbang surga, bila dibandingkan dengan Wu Huang, kesenjangan di antara mereka masih terlalu besar. Meskipun fokus tatapan pembunuhan Wu Huang dan banyak tatapan belas kasihan, tidak ada perubahan dalam ekspresi Zhou Yuan. Dia hanya terkekeh pelan dan berkata, kamu sudah menyatakan hal yang sama persis kembali ketika aku masih di tahap Qinuri Sing, tapi sayangnya, semuanya tidak pernah berubah seperti yang kamu inginkan. Itu sebabnya, Wu Huang, kamu masih akan kecewa kali ini. Tatapan mereka bentrok di udara, niat membunuh begitu tebal sehingga bahkan udara di sekitarnya terasa sedikit lebih dingin. Gemuruh. Sementara niat membunuh menetes dari udara, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari Menara Sein di belakang platform. Banyak jenius dengan cepat memutar pandangan mereka, untuk melihat pintu raksasa menara perlahan-lahan membuka. Menara Sein dibuka. Mata semua orang langsung menyala dengan kegembiraan mendidih. Berkat terbesar dari Saint Remains Domain ada di dalam menara ini, dan itu kemungkinan adalah tanah suci dongeng. Semua orang di peron telah mendapatkan sebagian dari berkat Saint Remains Domain, namun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan yang ada di depan mata mereka. Memperolehnya sama saja dengan meroket langsung ke surga, melampaui yang lainnya. Dalam menghadapi godaan semacam itu, tidak seorang pun dari mereka yang hadir dapat memelihara hati sedingin dan terkumpul seperti air yang diam. Dengan pengecualian Yao Yao, matanya yang memandang ke arah Menara Sein mirip dengan kolam tersembunyi, bahkan tanpa sedikit pun emosi. Bahkan, alisnya yang indah bahkan sedikit dirajut. Dia tidak tahu mengapa, tetapi menara memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengingat apapun. Perasaan yang tidak disukainya. Menara Sein terbuka, mari masuk dengan cepat. Pintu menara terbuka sepenuhnya. Peron itu diam selama sepersekian detik sebelum sosok demi sosok dengan cepat melesat keluar seperti gerombolan ketika mereka menyerbu ke pintu. Bahkan Wu Huang dan Ye Ming bertukar pandang, sebelum dengan cepat berbalik, memimpin kelompok mereka saat mereka langsung menuju ke pintu. Zhou Yuan memandang ke arah Yao Yao dan yang lainnya saat dia berkata, kita juga harus pergi. Kelompok itu tentu saja tidak keberatan. Bahkan, mereka dipenuhi dengan keinginan. Pergi, desir. Genesis Qi berdesing keluar, bertransformasi menjadi banyak tokoh bercahaya yang akhirnya melesat ke Menara Sein di bawah mata iri yang tak terhitung jumlahnya menonton di Saint Remains Domain. Di luar domain Saint Remains, ada juga banyak orang berkumpul di sini. Mereka mewakili berbagai faksi dari benua Changmang, dan menunggu di sini untuk hasil akhir dari Saint Remains Domain. Mereka tahu bahwa hasilnya kemungkinan besar akan mengubah lanskap faksi benua Changmang.
Di langit, 6 aliran genesis ki yang agung melonjak, membentuk 6 awan. 6 sosok duduk di awan-awan ini, tekanan dari tubuh mereka menyebabkan rasa hormat muncul di wajah banyak perwakilan faksi yang hadir. Mereka adalah utusan dari 6 sekte suci. Mata mereka sudah tertutup sejak awal, tubuh masih seperti patung. Namun hari ini, mata yang tertutup rapat itu tiba-tiba bergerak-gerak sebelum perlahan-lahan terbuka. Tanah suci di dalam Saint Remains Domain telah muncul. 6 tatapan dilemparkan ke arah Saint Remains Domain. Mereka samar-samar bisa merasakan gelombang yang aneh muncul di dalam Saint Remains Domain pada saat ini. Tanah suci memang telah muncul, mata utusan istana suci yang dikenal sebagai Zaupan sedikit menyipit ketika mereka menatap Saint Remains Domain. Light berkedip di matanya, tetapi hanya dia yang tahu apa yang ada di pikirannya. Menuju ke arah lain, paman bertelanjang kaki yang pernah membantu Zhou Yuan dengan ringan mengetuk pipanya. Pandangan yang rumit terungkap dalam tatapannya saat dia melihat ke arah Saint Remains Domain. Hehe, aku bertanya-tanya siapa yang akan mendapatkan berkah terbesar di Saint Remains Domain Badge ini. Salah satu dari 6 terkekeh. Zhao Pan yang dicukur bersih dan tersenyum tipis. Wu Huang memiliki keberuntungan besar, diberkati oleh surga dan memiliki bakat luar biasa. Tidak ada keraguan bahwa ia adalah nomor 1 di antara generasi muda benua Changmang. Berkat pasti akan berakhir bersamanya. Petik 2. Paman bertelanjang kaki yang disebut Mu Wuji mengejek. Dari nada bicaramu, tampaknya istana sucimu telah memesannya terlebih dahulu. Zhao Pan melirik yang pertama. Seekor phoenix akan mencari pohon terbaik untuk hinggap. Bukankah ini sangat normal? Wu Huang telah membuat keputusan terbaik. Pohon terbaik. Mu Wuji mencibir, es dingin dalam suaranya saat ia melanjutkan, apakah Anda orang-orang istana suci berani memasuki domain Saint Remains ini? Petik 2. Zhao Pan dengan acuh tak acuh menjawab, Mu Wuji, tampaknya Changsuan Sekte Anda masih menolak untuk melepaskan masalah yang terjadi saat itu. Nenek moyangmu itu tidak mematuhi perintah suci, menarik kemarahan sang suci. Dia sendiri yang harus disalahkan atas nasibnya. Jika Anda memiliki pendapat, jangan ragu untuk berdebat di Istana Suci. Namun, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Sekte Changsuan Anda masih merupakan sekte nomor 1 di surga Changsuan? Tangan Mu Wuji mengencang di pipanya, membunuh niat meludah dari matanya. Namun Zhao Pan masih memiliki senyum dingin yang sama di wajahnya. Genesis Ki berdesir di sekitarnya, membentuk awan besar dan megah yang berputar di belakangnya saat tekanan yang luar biasa menyebar. Suasana di antara keduanya langsung berubah bermusuhan. Kegelisahan dan keterkejutan memenuhi wajah banyak perwakilan di bawah ketika mereka menatap pemandangan ini, jelas tidak dapat memahami mengapa kedua utusan itu marah. 4 utusan lainnya berbicara untuk memadamkan bunga api. Tidak perlu berdebat kalian berdua, mereka sudah memasuki tanah suci, dan kita juga harus mulai. Zhao Pan dan Mu Wujin mendengus dingin saat mereka menarik Genesis Ki yang tak terbatas mereka. Mari kita mulai. Keenam utusan itu membentuk segel dengan tangan mereka. Genesis Ki tanpa batas tiba-tiba melesat maju, berputar-putar di udara di depan mereka saat itu berangsur-angsur berubah menjadi cermin Genesis Ki yang besar. Cahaya berkumpul di dalam cermin saat sebuah gambar perlahan muncul. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan melihat 38 angka yang telah memasuki Menara Sein. Setelah 38 angka masuk, mereka melihat Gunung Sein yang menjulang tinggi yang membentang lebih jauh dari akhir pandangan mereka. Gunung yang besar dan luas juga muncul di cermin. Di luar Saint Remains Domain, berbagai perwakilan tampak tersentak bangun ketika tatapan mereka memandang ke arah cermin. Mereka tahu bahwa pertempuran selanjutnya pasti akan mengguncang seluruh benua Changmang. Siapa yang bisa membedakan diri mereka dari banyak jenius elit dan membuat semua orang gemetar di hadapan mereka? Jadi ini bagian dalam Menara Sein. Di dalam Menara Sein, Zhou Yuan mengangkat kepalanya, keheranan tanpa sadar muncul di wajahnya saat dia menatap gunung agung yang tampaknya tak berujung yang muncul di depan matanya. Gunung raksasa mengeluarkan cahaya suci, kabut samar berputar di sekitarnya. Puncaknya tersembunyi di dalam kabut yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. 38 sosok berdiri di Genesis Ki ketika mereka melayang di kaki gunung, kepala mereka miring ke atas untuk menatapnya. Di depan mereka ada tangga batu besar. Setiap langkah lebih tinggi dari seseorang, dan langkah-langkah itu terus berlanjut hingga ke ujung pandangan seseorang. Dari kejauhan, itu tampak mirip dengan naga hijau melingkar. Batu itu sudah tua dan berubah warna, dan sepertinya mengandung aura misterius. Ini juga satu-satunya jalan menuju puncak gunung di seluruh Gunung Sein. Tampaknya untuk mendapatkan berkah terbesar, kita hanya bisa naik puncak melalui tangga batu ini. Luluo menangkupkan kedua tangannya di atas matanya ketika dia menatap tangga batu raksasa yang tampaknya tak berujung. Zhou Yuan juga menatap tangga batu dan berkata, saya khawatir tidak akan begitu mudah melewati tangga batu ini. Dengan indera rohnya, dia samar-samar bisa merasakan undulasi berbahaya darinya. Yang lain mengangguk, meskipun indera roh mereka tidak setajam Zhou Yuan, siapapun akan mengerti setelah beberapa pemikiran. Bagaimana ujian akhir bisa mudah? Menara Sein memudar. Zhuo Qiuqingyu tiba-tiba berteriak kaget. Zhou Yuan dan yang lainnya mengangkat kepala mereka. Benar saja, mereka melihat Menara Santo yang mereka masuki mulai berubah transparan. Dengan demikian, pemandangan di dalam segera terkena banyak jenius yang menonton di luar. Meskipun menara telah menjadi transparan, menara itu tetap ada seolah melindungi Gunung Sein. Perubahan ini juga mendarat di mata para jenius yang tak terhitung jumlahnya di Saint Remains Domain, menyebabkan mereka meledak ke dalam banyak teriakan kejutan. Apakah itu interior Menara Sein? Mungkinkah gunung itu menjadi ujian terakhir untuk memasuki pekarangan suci? Tampaknya agak sederhana, bukan? Bagaimana tes terakhirnya mudah? Tunggu dan lihat saja, semuanya akan segera menyenangkan. Bisikan yang tak terhitung jumlahnya di luar secara alami tidak didengar oleh orang-orang di dalam menara. Terlebih lagi, semua perhatian mereka saat ini ada di tangga misterius. 38 angka sementara terdiam. Keheningan itu berlangsung cukup lama sebelum kesabaran seseorang akhirnya mencapai batasnya. Dia terbang maju dengan sangat hati-hati dan mendarat di tangga batu. Para jenius di tangga melindungi tubuhnya dengan Genesis Ki-nya. Namun, tidak ada jebakan yang muncul seperti yang diharapkan semua orang. Yang ada di langkah itu benar-benar aman. Dia baik-baik saja. Jenius itu tertegun sesaat, sebelum matanya berbinar gembira. Sosoknya bergerak lagi, mulai menaiki tangga batu yang sangat besar. Tindakannya memicu semua orang untuk bergerak. Mereka mengertakkan gigi, mendarat satu demi satu di tangga batu dengan suara angin mendesis.
Setelah melihat ini, Zhou Yuan melihat ke arah Yao Yao dan yang lainnya saat dia berkata, kita harus pergi juga. Semua orang berhati-hati. Tempat ini sepertinya tidak sesederhana itu. Anggota geng yang lain secara alami mengangguk. Dengan demikian, kelompok mereka juga bergerak, mendarat di tangga batu raksasa. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang telah tiba di tangga batu. Selanjutnya, mereka dengan sangat hati-hati melompat ke udara, memanjat langkah demi langkah saat mereka dengan cepat naik. Sepertinya, benar-benar tidak ada bahaya. Tidak ada yang terjadi setelah beberapa menit. Salah satu jenius tidak bisa lagi menunggu, Genesis Ki meledak di bawah kakinya saat kecepatannya meningkat dengan cepat. Dia melesat seperti bayangan, melintasi selusin langkah dalam beberapa napas pendek. Luluo juga sedikit tidak bisa menahan diri saat melihat ini, berniat untuk meningkatkan kecepatannya juga. Tepat saat sosoknya akan meledak ke depan, Zhou Yuan meraih pergelangan tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ujung tangga batu dan berkata, ada yang salah. Jangan terburu-buru. Petik 2. Saat kata-kata Zhou Yuan memudar, semua orang samar-samar merasakan tanah bergetar sedikit. Yao Yao menatap ujung tangga dan tiba-tiba berkata, ada sesuatu yang turun. Mata Zhou Yuan sedikit melebar. Dia melihat lebih dekat dan cukup yakin, dia melihat cahaya hijau mengalir dari ujung tangga batu. Gemuruh. Guncangan tanah tumbuh semakin jelas. Segera, Zhou Yuan dan yang lainnya akhirnya bisa mendapatkan pandangan yang jelas. Banjir hijau runtuh dari ujung tangga. Banjir hijau tak terbatas, tak ada habisnya, seolah-olah semuanya akan hancur ketika melewatinya. Ini, banjir Genesis Ki. Murid Zhou Yuan menyusut, sepotong kejutan dan alarm dalam suaranya. Ketika banjir besar seperti Genesis Ki jatuh ke bawah, itu adalah pemandangan yang mengguncang bumi. Dalam menghadapi banjir, Zhou Yuan dan yang lainnya tidak akan semut. Ekspresi Zhou Yuan sangat suram saat dia berteriak, cepat, hindari atau bertahan. Boom, boom. Pada saat ini, banjir Genesis hijau telah tiba. Jenius di bagian paling depan adalah yang pertama menghadapinya. ARG hahaha. Yang dia punya waktu hanyalah pekikan yang menyedihkan. Meskipun dia segera memanggil Genesis Ki-nya untuk bertahan, dia langsung tersapu oleh banjir, akhirnya tersapu dari tangga batu ketika banjir terus melonjak melewati. Banjir hijau tidak berhenti, melilit di sekitarnya sebagai bagian dari itu meledak dari Menara Sein dan melemparkannya ke arah Saint Remains Domain. Dia diusir dari Menara Sein. Sensasi dingin memenuhi hati semua orang ketika mereka melihat ini. Ternyata Anda akan kehilangan hak untuk bertarung demi berkah terbesar jika Anda meninggalkan tangga batu. Sekarang, tidak ada yang berani menghina langkah-langkah itu. Gemuruh. Banjir meluas dengan cepat di mata Zhou Yuan. Dengan napas dalam-dalam, sebuah rune muncul di telapak tangannya. Cahaya meletus darinya saat itu berubah menjadi rune Light Tortoise Shell setinggi 10 kaki. Kelas 3 Genesis Rune, Shell Tortoise yang perkasa. Kakinya juga membanting ke tanah. Genesis Ki melonjak di bawah solnya untuk merekatkannya ke tanah. Boom, boom. Saat Zhou Yuan selesai, banjir hijau tiba. Itu menabrak rune Shell kura-kura, segera menyebabkannya bergetar hebat. Sebuah kekuatan yang tak terlukiskan mendorong kaki Zhou Yuan satu langkah mundur, tetapi langsung menguatkan dirinya dan bertahan dengan gigih. Serangan yang menakutkan. Vena muncul di dahinya ketika emas gelap Genesis Ki mulai melonjak keluar dari tubuhnya, mendorong kembali melawan kekuatan yang tak terbatas dan tak terbatas. Rasanya seperti tsunami menghancurkannya saat berjalan di tangga batu. Memang tidak mudah mencapai puncaknya. Aku bahkan tidak berani membiarkan perhatianku menyimpang, apalagi naik ke puncak yang bahkan belum bisa kulihat. Zhou Yuan tertawa pahit. Pandangannya melakukan pemindaian cepat. Di dekatnya, Luluo, Zhuo Qingyu, Zhensu dan yang lainnya menggunakan cara mereka sendiri untuk menahan kehancuran akibat banjir hijau. Lebih jauh ke depan, Wu Huang, Ye Ming, Li Chunjun dan yang lainnya juga menggunakan berbagai metode. Ceritan sengsara bisa didengar dari waktu ke waktu, menunjukkan seseorang tidak lagi bisa bertahan dan tersapu langsung keluar dari Menara Sein oleh banjir. Aku harus terbiasa dengan banjir hijau ini sebelum berpikir tentang mendaki. Zhou Yuan secara bertahap tenang, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah sepersekian detik kemudian. Tatapannya mendesak menyapu tempat itu, karena dia menyadari dia tidak dapat menemukan sosok Yao Yao di tangga batu. Apakah dia tersapu oleh menara oleh banjir hijau? 108.